Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin ya mengenai fungsi yang terintegral dahulu, dan di sini saya mengambil contoh soal mengenai fungsi tangga. Saya share screen terlebih dahulu. Pada pembahasan video sebelumnya ya, kita sudah membentuk suatu partisinya, di mana untuk menentukan partisinya tadi sudah saya sampaikan bagaimana caranya. Kalau misalkan seperti ini ya, masih ada alat-alatnya. Sebentar. Oke. Misalkan di sini diberikan satu fungsi tangga fx, di mana dia itu nilainya 1 ketika batasnya itu dari 0 sampai 2 ya. Ini. Jadi ini intervalnya tertutup, kayak gitu. Ini terbuka, dan ini tertutup lagi ya. Seperti itu. Jadi di sini kita tuliskan aja ya. Tuliskan. Dia itu nilainya 1 ketika berada di antara interval 0 sampai 2 ya. Ini bukan 1 ya, seharusnya. Oke, ini caranya bagaimana yang untuk yang pembagian partisinya kayak gitu kan ya. Itu kalau misalkan di sini dia itu apa namanya? Ruas kirinya ya. Ruas kirinya di sini adalah suatu bentuk kurang dari sama dengan kayak gitu. Maka otomatis di sini titik ujungnya masuk kayak gitu ya. Ini seharusnya 0 ya di sini kemarin, maaf. Ini salah kemarin. Ini seharusnya 0 ya kayak gitu. Terus kalau misalkan di ujung kanannya juga ada tanda kurang dari sama dengan di sini ya. Di sini ada tanda sama dengannya. Artinya nanti duanya masuk ya. Artinya duanya dia masuk gitu ke pembagian partisinya nanti ya. Jadi karena di sini keduanya ada tanda sama dengannya, ini ada tanda sama dengannya yaitu kurang dari sama dengan ya. Maka dapat dipastikan titik-titik ujungnya itu masuk. Di sini 02 berarti masuk ya. Terus yang ini pada syarat pada nilaian di interval terbuka 2 sampai 3 ya. Itu ternyata tidak ada tanda sama dengannya semua ya. Ini enggak ada tanda sama dengannya, ini enggak ada tanda sama dengannya. Artinya caranya itu adalah di ujung paling kiri ya. Kalau misalkan di ujung kirinya itu enggak punya tanda sama dengan, maka dia itu dijumlahkan sebesar epsilon. Jadi dia itu dijumlahkan sebesar epsilon. Kalau misalkan ujung kanannya yang nggak punya tanda sama dengan, berarti dia itu dikurangi sebesar epsilon. Gitu ya nanti caranya. Jadi di sini dia itu dijumlahkan sebesar epsilon untuk yang kanan, sedangkan yang kiri dikurangi sebesar epsilon. Oh maaf, kembali. Kalau yang di sebelah kiri itu dijumlahkan sebesar epsilon, untuk yang sebelah kanan dikurangi sebesar min epsilon. Oh maaf ya, dikurangi sebesar epsilon. Terus nanti didapat ini ya, jadi di sini dijumlahkan sebesar epsilon, ini epsilonnya ya. Terus yang di sini dikurangi sebesar epsilon. Oke. Terus di sini yang ketiga itu kan di sini kesemuanya atau keseluruhannya kan punya tanda sama dengan ya, ini punya tanda sama dengan, ini punya tanda sama dengan. Sehingga otomatis ujung-ujungnya masuk nih seperti ini. Ya, ujung-ujungnya masuk. Artinya nanti digabung semuanya ya, digabung partisinya itu adalah ini, digabung ini, digabung ini. Itu didapat ini ya partisinya. Ini 0 ya, kemarin salah. Oke. Selanjutnya dengan cara yang sama seperti di atas ya. Dengan cara yang sama seperti di soal sebelumnya, di sini kita misalkan X1 ya, di sini X1. Oh maaf, di sini harusnya X0 ya. X0, di sini X1, di sini X2, terus di sini X3, di sini X4 dan di sini X5 ya. Oke. Jadi caranya sama ya, seperti yang di atas. Kita tentukan terlebih dahulu yaitu UF-nya ya. UFP-nya. Nah, seperti ini. UFP-nya itu sama ya, yaitu sigma I1 sampai berapa. Di sini ada sebanyak 5 interval ya. Interval pertama, terus interval yang kedua, interval yang ketiga, interval yang keempat, dan interval yang kelima. Ada 5 interval ya di sini. Di sini I1 sampai 5 nanti ya, karena ada 5 interval. Terus di sini kita tuliskan M besar ya, M besar I. Kayak gitu karena kita menyatakan di sini UFP itu artinya integral atas ya, atau upper, integral uppernya atau integral atas kayak gitu. Makanya di sini disimpulkan M besar. Sebenarnya kalian bebas sih menyimbolkannya itu apa aja. Cuman di sini saya pakai huruf besar biar melambangkan nilai paling maksimum atau supremumnya ya. Oke.
Di sini kita dapatkan MI dikalikan XI min 1. Oke. Di sini untuk caranya itu, cara menentukan MI-nya dengan cara yang sama seperti kemarin ya. Kita tentukan terlebih dahulu XI min 1-nya. Ini tentukan dulu ya, biar tidak bingung gitu. Kalau I-nya 1 berarti kan X1 min X0 nanti. Ya, X1 min X0 berarti X1 min X0 itu adalah 2 di sini ya. Di sini 2. Nah, sekarang kita tentukan MI-nya ya. MI-nya itu sendiri kan di sini kan kita mau MI itu ya, sebenarnya MI-nya di sini harus didefinisikan terlebih dahulu ya. Ya nggak apa-apa. MI-nya di sini kita cari yang paling maksimum di antara interval 0 sampai 2. Di sini kan tadi interval yang pertama kan adalah X0 sampai X1 kan ya, kayak gini. Nah, X0-nya di sini adalah 2 ya, di sini nilainya 2. Oh maaf, di sini nilainya 0 ya, di sini nilainya 2 kayak gitu. Nah, sekarang kita cari nilaian fungsi di fx ini ya. Di antara 0 sampai 2, mana sih yang paling besar kayak gitu. Dan ternyata kan di sini kan intervalnya ya. Intervalnya kan ini ya. Intervalnya ini. Nah, sekarang kita cari di antara nilaian-nilaian yang di sini yang paling besar itu berapa kayak gitu. Yang terletak ya untuk interval yang terletak di antara untuk suatu bilangan yang terletak dalam interval ini maksudnya. Jadi kita harus cari nilai yang paling besar di antara 1, min 1 atau 2 yang dimana bilangan tersebut untuk elemen-elemen yang terletak di interval ini ya, yaitu di interval 0,2 gitu. Dan ternyata kita mengambil nilai 1 di sini. Karena apa? Karena nilai yang paling besar ya di antara 1 min 1 sama 2 untuk bilangan-bilangan yang terletak di interval 0 sampai 2 kan hanya ini aja. Hanya satu saja kan di sini. Yang untuk yang di sini kan tidak termuat karena yang diminta adalah interval 0 sampai 2 gitu kan ya. Berarti ini enggak termuat. Artinya kita mengambil nilai 1 di sana ya. Nah, di sini nilainya 1 kayak gitu. Terus kita lanjut ke yang untuk I-nya sama dengan 2. Untuk I-nya sama dengan 2 ya. Untuk I-nya sama dengan 2, kita kurangi aja ya. Kita kurangi aja X2 min X1 kan ya. Selisihnya ya gitu. X2 min X1. Nah, itu sebesar epsilon di sini ya. Sebesar epsilon. Selanjutnya kita tentukan lagi seperti cara yang tadi ya. Dengan cara yang tadi ya. Dengan cara yang tadi. Berarti di sini kita dapatkan apa? Kita punya apa di sini? Kita tadi kan mempunyai nilaian seperti ini ya. X2. Oh, kok X2? X2-nya ini seharusnya ya. Oh iya benar. X1 ya, maaf ya. X1 ya, di sini X1 ya. X1 terus kurang dari sama dengan X, di sini X2-nya. Caranya sama seperti yang tadi. X1-nya tadi kan 2 di sini. Terus X2-nya adalah 2 plus epsilon. Terus kalau misalkan kita meninjau kembali ya, di sini kita harus mencari nilaian dengan cara yang sama ya. Kita harus mencari nilaian yang paling besar di antara 1, min 1 sampai 2 dan 2 ini ya, dan 2 untuk bilangan-bilangan yang terletak di interval ini ya. Mencarinya bagaimana? Perhatikan di sini. Kita perhatikan titik ujungnya ya. Sebenarnya kita harus perhatikan titik ujungnya. Kalau misalkan kita perhatikan di sini ya, 2 itu kan berada di mana? 2 itu kan berada di sini ya. Kalau nggak salah kan 2-nya berada di sini. Karena di sini kan termuat di interval yang pertama ya. Pembagian yang pertama maksudnya. Jadi 2-nya termuat di sini 2-nya. Oke. Selanjutnya untuk 2 plus epsilon ya. 2 plus epsilon itu sendiri terletak di mana? Berarti dia itu terletak di sini ya tadi. Ya, terletak di kedua ya tadi kan pembagiannya kan seperti itu ya ini. Ya, ada di yang nomor 2 ya, ada yang di sini. Oke, berarti dia itu ada di sini. Berarti kita bandingkan saja di antara ini sama ini nilai yang paling besar mana? Berarti nilai di antara 1 sama min 1 itu yang paling besar apa kayak gitu ya. Berarti yang paling besar di sini adalah kita mengambil adalah nilaian 1 kayak gitu. Karena 1 sama min 1 itu kan lebih besar 1 kan ya. Berarti di sini kita tuliskan 1. Ya, sekarang kita lanjut ke yang ini ya. Lanjut ke yang interval yang ketiga sekarang. Interval yang ketiga berarti nanti di sini didapat kita hapus saja ya biar tidak terlalu banyak size-nya ukurannya nanti. Oke, ini tadi kan interval yang ketiga ya, berarti X2 sampai X3 di sini. Di mana X2-nya itu sendiri ya berapa di sini? X2-nya tadi berapa? 2 plus epsilon ya. 2 plus epsilon dan X3-nya adalah 3 min epsilon.
Kalau misalkan kita kurangi ya, X3 min X2, kita tuliskan dulu selisih atau panjangnya ya. Itu nanti panjangnya itu adalah 1 minus 2 epsilon ya. Seperti ini. Kalau misalkan kalian kurangi atau panjangnya ini kan tinggal dikurangi kan ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita cari MI-nya. Ya, MI-nya. Perhatikan di sini ya. 2 plus epsilon itu terletak di mana? 2 plus epsilon kan terletak di sini ya, di interval di bagian yang kedua. Begitu pula dengan untuk yang 3 minus epsilon itu kan terletak di pembagian yang kedua. Berarti dia tuh terletak di sini saja ya. Jadi semua elemen-elemen ini, semua elemen X yang berada di interval ini ternyata termuat di sini semua. Berarti ya kalau misalkan kita mau cari nilainya paling besar di antara 1, min 1 sama 2 ya berarti jawabannya min 1. Kenapa? Karena elemen-elemen X-nya tadi berada di interval 2 plus epsilon sampai 3 min epsilon itu di mana terletak di sini ya. Berarti di sini nggak ada nilainya, di sini nggak perlu kita bandingkan ya. Karena semuanya termuat di sini. Berarti nilainya adalah min 1. Oke, di sini min 1 ya. Min 1. Terus yang interval yang keempat, ya kita lanjut ke interval yang keempat. Oke. Nah, kita lanjut ke interval yang keempat. Di sini X3 ya, di sini X3, di sini X4 ya. Di sini X4. Sebentar saya hapus saja. Ya, X3-nya tadi apa? X3-nya adalah 3 min epsilon ya. Kalau X4-nya itu adalah 3 ya. Oke. Benar ya, 3 ya di sini ya. Di sini 3 ya, X4-nya 3 kan ya. Oke. Sekarang kita perhatikan ya, kita perhatikan di sini nilaiannya ya. Kita perhatikan. 3 min epsilon tadi kan berada di mana? 3 min epsilon kan berada di sini ya. Ya, berada di sini 3 epsilon. Terus kita perhatikan juga 3-nya itu berada di mana 3-nya? 3-nya berada di yang kedua kan ya. Maka yang dibandingkan adalah nilaian yang pembagian yang pertama, pembagian yang kedua ya. Ini sama ini nanti yang kita bandingkan. Pembagian yang kedua sama pembagian yang ketiga. Berarti yang kita pilih mana sih di antara ini sama ini yang paling besar kayak gitu. Karena semuanya termuat di sini nanti, yaitu 3 min epsilon itu termuat di sini ya, termuat di sini, sedangkan 3 tersebut termuat di sini ya. Ini kita perhatikan titik ujungnya aja. Oke, seperti ini. Maka kita pilih yang paling besar di antara min 1 sampai 2. Min 1 sama 2 ya, kita pilih, dan ternyata yang paling besar adalah 2 di sini. Terus kita kurangi tadi ya, lupa ya di sini. Kita kurangi panjangnya yaitu 3 dikurangi 3 min epsilon. Panjangnya ya di sini. Maka hasilnya adalah nanti epsilon di sini ya. Oke. Oh, benar ya. Terus selanjutnya ya, terakhir interval yang kelima ya. Interval yang kelima itu saya hapus saja. Oke. Interval yang kelima itu adalah X4 X kurang dari 9 X5. X4-nya tadi adalah 3, X5-nya adalah 4 ya gitu ya. Oke. Terus kita tinjau di sini kan titik ujungnya kan termuat semuanya ya, keseluruhannya kan termuat di sini. Ya. Termuat di pembagian yang ketiga yaitu 3 sama 4 kan terletak di pembagian yang ketiga. Berarti dengan kata lain yang kita bandingkan hanya interval yang ini aja ya gitu. Maka nilai maksimumnya di sini adalah 2 ya. Di sini 2, terus panjangnya berapa? Panjang dari 4 ke 3 ke 4 ya. Itu selisihnya kan 1, berarti dikalikan 1 di sini. Ya, sekarang kita jumlahkan semuanya ya. Kita jumlahkan nanti diperoleh dia itu nilainya adalah 3 di sini berapa ya? 3 epsilon 5 epsilon ya. Seperti ini. Oh, sebentar. Ini sepertinya ada yang salah. Sebentar. Ini sebenarnya ada yang salah ya. Oh ya, benar. Benar. Oke. Ini sudah benar. Oke. Sekarang kita tentukan yang LFP ya. Yang lower sekarang kita tentukan. Lower integralnya ya, integral bawahnya yaitu LFP. Oke, caranya sama nanti ya. Di 1 sampai 5 di sini. Di sini saya simpulkan M kecil ya. M kecil di sini dikalikan dengan XI min 1. Oke.
Sekarang kita cari nilai maksimumnya ya, minimumnya ya kayak gitu, atau nilai supremumnya sebenarnya, infimum kayak gitu. Kalau yang paling besar itu adalah supremum, kalau yang paling kecil itu infimum. Oke. Di sini kita tuliskan aja kan, tadi kan delta X-nya kan ketemu semua ya. Ini delta X untuk yang interval X0 sampai X1, ini untuk X1, X2, yang di sini X2, X3, di sini X3, X4, di sini X4, X5 ya gitu. Oh maaf, yang ini ya, ini. Oke, jadi ini ketemu semua. Jadi di sini cukup kita tuliskan dulu ya. Oke, kita tuliskan aja dulu 2 tadi ya. Di sini epsilon, di sini adalah di sini ya. Di sini adalah tadi kalau tidak salah adalah 1-2 epsilon. Terus di sini. Ini yang kita ambil maksudnya adalah ininya ya, delta X-nya ya, ininya aja. Selisihnya dari intervalnya. Jadi kita nggak perlu menghitung lagi ya gitu. Biar mempersingkat waktu. Nah ini, kita ambil semuanya. Kita tuliskan seperti ini dulu ya. Oke, kita tuliskan seperti ini dulu. Oh, maaf. Sini epsilon ya. Sini epsilon ditambah terakhir adalah 1 nanti dikalikan 1. Oke, sekarang kita cari ininya ya, cari nilaiannya ya gitu. Cari nilaiannya, ini cari nilaiannya. Nilainya berapa sih MI-nya kayak gitu. Caranya sama ya, caranya sama. Kita pandang dulu yang interval yang pertama. Interval yang pertama itu kan 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 dia. Nah, sekarang kita lihat titik ujungnya. Titik ujungnya di antara 0 sampai 2 itu terletak di mana semua. Dan kita tahu tadi pembagiannya ternyata 0,2 itu titik ujungnya kan berada di sini semua ya. Yang berada di sini. Makanya yang kita bandingkan hanyalah interval yang ini saja. Jadi nggak ada perbandingan di interval-interval lainnya. Jadi ini nggak usah dibandingkan, ini nggak usah dibandingkan dengan pembatasan yang pertama gitu. Nggak usah. Berarti di sini yang kita ambil cukup 1 ya gitu ya. Karena di sini hanya dirinya sendiri ternyata di intervalnya. Maka MI-nya di sini 1 ya. Oke, MI-nya di sini 1. Sekarang untuk yang M2 ya, M kecil 2 tadi. M kecil 2 kan tadi kan kita punya intervalnya adalah 2x2 plus epsilon ya, kayak gini. Ya, interval yang kedua ini interval yang pertama, interval yang kedua. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan bahwasanya titik ujungnya 2 itu terletak di sini kan ya. Yang di pertama, pembatasan yang pertama. Sedangkan untuk yang interval yang kedua, untuk interval yang 2 plus epsilon itu ternyata terletak di pembagian yang kedua. Berarti kan kita bandingkan adalah nilaian yang di sini sama ini kita bandingkan. Untuk yang di sini nggak usah ya, ini nggak usah dibandingkan. Karena yang kita perhatikan di sini titik ujungnya. Titik ujung yang pembatasan ada di pembatasan pertama dan juga ada pembatasan yang di pembatasan kedua ya gitu ya. Jadi 2 sama 2 plus epsilon itu terletak di ini. Untuk 2-nya terletak di sini, 2 plus epsilonnya terletak di sini. Makanya di sini yang kita bandingkan hanyalah 1 sama min 1. Kita cari yang paling minimum. Ternyata di antara 1 sampai min 1 itu yang paling minimum adalah min 1. Gitu ya. Oke. Lanjut ke sini ya. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita perhatikan untuk interval yang ketiga. Interval yang ketiga tadi adalah 2 plus epsilon X 3 min epsilon ya, seperti ini. Oke. 2 plus epsilon sama 3 min epsilon itu kan terletak di sini semua ya, terletak di sini dia. Ya, terletak di sana. Keduanya terletak di pembatasan yang kedua. Jadi kita nggak usah bandingkan pembatasan pertama sama pembatasan ketiganya itu nggak usah dibandingkan dengan pembatasan yang kedua. Karena apa? Karena keseluruhan bilangan-bilangan X-nya tadi itu berada di interval yang 2 plus epsilon sampai 3 min epsilon. Dan itu terletak di dalamnya ini nanti. Terletak di mana? Terletak di sini ya maksudnya. Oke. Terletak di sini. Berarti yang kita bandingkan hanyalah ini saja ya. Berarti di sini adalah nilainya adalah min 1. Oke, di sini min 1 ya. Min 1 juga. Oke. Selanjutnya di sini ya, kita perhatikan lagi interval yang keempat yaitu 3 min epsilon X kurang dari sama dengan 3. Kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan mana ya tadi? Ini ya. 3 min epsilon kan terletak di sini ya. Terletak di pembatasan yang kedua. Sedangkan 3 tadi terletak di pembatasan yang ketiga. Jadi kita lihat titik ujungnya ya. Ini terletak di pembatasan yang kedua, ini pembatasan yang ketiga. Berarti cukup kita bandingkan yang 2 sama 3 ya. 2 sama 3 kita bandingkan mana sih yang paling minimum nilainya, yaitu di sini adalah min 1 ternyata yang paling minimum. Jadi di sini kita tuliskan min 1 juga.
1 di sini. Sedangkan yang terakhir ya. Sedangkan yang terakhir, oh maaf. Sedangkan yang terakhir di sini ya. Terakhir yang interval yang kelima yaitu 3 sampai 4. Ya kan ya? 3 sampai 4 itu kan terletak di sini semua. Terletak di pembatasan yang ketiga, maka jawabannya di sini pasti adalah 2. Ya kan ya? Oke. Di sini 2. Nah, selanjutnya kita tinggal menjumlahkan ya. Kita tinggal menjumlahkan di sini, nanti diperoleh nilainya adalah 3 kayak gitu ya. Sebentar, kita hitung dulu. Kurang lebih benar ya. Ya udah benar ini. Ya 3 nanti hasilnya. Sehingga apa di sini? Sehingga kita tuliskan saja ya. Kita tuliskan bahwasanya tadi kita dapatkan ini nanti ya bentuknya ya. Pasti bentuknya berlaku seperti ini ya. LF ya, LF, UF, nah seperti ini. Pasti bentuknya seperti ini. UFB kayak gitu ya. Di sini nilainya tadi berapa? 3 plus 5 epsilon ya kayak gitu. Terus yang di sini adalah 3 ya gitu. Terus secara langsung nanti didapat ini ya. Oke. Ya di sini ya. Karena untuk sembarang epsilon ya sama caranya seperti yang sebelumnya, karena untuk setiap epsilon ya, setiap epsilon lebih besar dari 0, maka sembarang epsilon sekecil mungkin nanti, sekecil mungkin. Berarti 5 epsilon ini kan akan menuju 0 ya gitu ya. Karena sekecil mungkin, karena dia itu menuju 0, di sini 0, maka 3 plus 0 ya jadi ujungnya jadi 3 nanti kan ya. Kalau misalkan udah jadi 3, berarti ya kita simpulkan saja LF, UF itu sama dengan 3 nanti. Jawabannya ya gitu. Didapat bahwa apa? Bahwa kita tuliskan aja kesimpulannya bahwasanya LF sama dengan UF sama dengan 3. Kayak gitu ya. Oke. Sehingga apa di sini? Sehingga didapat bahwa LF itu sama dengan UF kan nilainya kan ya. Di mana dapat dikatakan F itu terintegral Dabo. Ya, seperti ini. Dengan nilai apa? Dengan nilai dengan nilai 3 ya, tadi 3 di sini. Kalau misalkan LF sama UF-nya itu sama, maka dapat dipastikan dia itu terintegral Dabo. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal ETS ya. Ini caranya sama sebenarnya ya. Caranya sama. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu ya. Ini fungsinya sama nanti ya. Cuma nanti pembagian partisinya aja yang agak panjang ya gitu. Di sini karena di sini dibagi beberapa partisi ya. Yaitu 0 ketika min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari min 1 ya. Kurang dari min 1. Oke. Di sini 1 ketika dia itu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Terus X ketika sini seharusnya sebentar. Oh ya, di sini ada X-nya ya. Enggak apa-apa. 0 kurang dari X kurang dari setengah kayak gini ya. Terus di sini 3 setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Di sini adalah min 2. Di sini adalah 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Dan di sini adalah 2 ya. 2, di sini 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Di sini ada berapa pembatasan atau pembagiannya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pembatasannya. Oke. Sebentar. Oke. Kita lanjutkan ya. Di sini diberikan satu fungsi tangga ya, di mana didefinisikan seperti yang saya tuliskan ini. Oke, sekarang kita perhatikan nilainya terlebih dahulu. Di sini nilainya kan keseluruhannya 1, 2, 4, 5, 6 itu konstan semuanya. Ini konstan, ini konstan, ini konstan,
Ini konstan, ini konstan. Yang di sini nggak konstan ya dia. Ya kan ya, ini kan nggak konstan kayak gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita mau cari bentuknya seperti ini kayak gitu ya. Tuh. Nah, di sini caranya adalah kita ubah menjadi dua fungsi ya. Biar gampang nanti pengerjaannya kayak gitu. Kita pecah jadi dua fungsi di sini ya. Oke. Kita pecah dia itu menjadi dua fungsi ya nanti. Dua fungsi. Oke. Atau sebenarnya tidak perlu memecahkan menjadi dua fungsi sebenarnya. Cuma nanti pembatasan yang di sini agak berbeda ya. Agak berbeda yang di sini nanti. Agak berbeda. Sebentar. Tapi nggak apa ya, bisa jadi dua fungsi saja. Biar tidak ribet. Oke. Di sini kita misalkan F1-nya dulu ya, F1. Kita misalkan F1X di sini ya. F1X ini kurang besar ya. Kita tuliskan di sininya. Di sini F1X ya, kita tuliskan F1X kayak gitu. Allah, sebentar. Ini ya. F1X itu adalah integral. Integralnya itu nilainya di antara 0, terlebih dahulu kita tuliskan ya di sini 2 kurang dari sama dengan X kurang min 1. Terus yang di sini adalah 1 ya. Di sini min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Terus yang di sini ya, yang di sini kita misalkan 0 dulu ya, 0 dulu ya. 0 ini di antara interval 0 kurang dari X kurang dari setengah seperti ini. Terus kita punya di sini 3 ya. 3 yaitu dari setengah sampai 1 ya. Ya, 1 di sini. Terus di sini nilainya min 2. Ketika 1 sampai 1 ya, 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Terus yang di sini ya. Yang di sini kita bisa tuliskan 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Ini F1X-nya ya. Untuk yang fungsi X bagaimana di pembatasan yang ketiga ini kan kok bisa jadi 0 kayak gitu. Biar dia tidak merubah nilai ya. Biar dia tidak merubah nilai, maka kita buat F2X-nya itu adalah suatu fungsi ya, nilainya X ketika dia itu interval berapa tadi? 0 kurang dari X, 0 kurang dari X kurang dari setengah ya gitu. Jadi X-nya itu berada di antara 0 sampai 0 dan 2 ya gitu, dan setengah ya. Jadi X-nya itu terletak di antara 0 sama setengah itu nilainya X, sedangkan yang di sini nilainya itu adalah 0 keseluruhan, asalkan X-nya itu bukan elemen di ini. Ya, di sini. 0,5. Jadi selain itu ya, selain itu. Atau di sini bisa kita tuliskan juga X-nya elemen di 0 sampai setengah. Nah, seperti ini. Di sini nanti kalau misalkan kalian jumlahkan ya, F1X ditambah F2X itu nilainya GX. Ya, itu. Oke. Seperti ini ya caranya nanti. Sebentar. Ada yang salah kayaknya. Oke, kita mulai ya. Di sini sebenarnya tidak perlu menggunakan dua fungsi ya. Nah, sebenarnya saya rencananya mau menggunakan dua fungsi, tapi agak panjang juga caranya nanti. Jadi tak jadikan satu aja dulu, nggak apa-apa. Jadi tak jelaskan, meskipun agak rumit ya. Di sini saya jelaskan saja, biar tidak terlalu panjang pembahasannya. Oke, sekarang caranya sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi. Kita perhatikan dulu yang bagian yang konstan dulu ya. Yang interval-interval yang konstan, yang nilainya konstan di sini yaitu 0, di sini 0, 1, 3, min 2, sama 3. Kita perhatikan ini ya. Dengan cara yang sama seperti tadi ya, caranya sama. Jadi kalau misalkan kita perhatikan untuk yang pembagiannya pertama ya. Bagian yang pertama di sini kan min 2 kurang dari X kurang dari min 1 ya. Kita masih di slide selanjutnya aja. Di sini kan ini ya tadi ya. Batasan yang pertama kan seperti ini. Oke. Ya benar. Min 2 min 1 ya. Di sini benar enggak tadi soal? Ya benar. Jadi di sini batasan yang pertama yaitu min 2 sampai min 1. Ini caranya sama ya. Caranya sama. Yaitu karena di sini ada tanda sama dengannya ya, ada tanda sama dengannya, maka minus 2 itu masuk ke intervalnya. Karena di sini nggak ada tanda sama dengannya, ini kan nggak ada tanda sama dengannya, maka dapat dipastikan kita harus mengurangi min 1 tadi dengan satu bilangan yaitu epsilonnya. Nah, sekarang saya langsung berikan aja epsilonnya itu adalah 1/n ya. Kenapa kok 1/n ya? Kenapa kok epsilonnya saya mengambil 1/n?
Di sini per n-nya itu karena apa? Karena ini ekivalen ya. Kalau misalkan kita punya epsilonnya itu menuju 0, ini artinya kita punya per n-nya itu juga menuju 0. Kenapa? Karena per n itu kan juga bilangan positif kan ya. Per n itu bilangan positif. Ya, semakin besar n, maka nilainya semakin kecil kan ya. 1 per n itu kan semakin kecil ya gitu. Kalau n-nya semakin besar, maka per n itu akan semakin kecil atau menuju 0 ya, sama aja dia. Jadi saya mengambil epsilonnya di sini adalah per n. Dan ada alasan lain nanti mengapa saya mengambil epsilonnya di sini adalah per n. Nanti saya jelaskan. Oke. Jadi tidak masalah meskipun kalian mengambil epsilonnya itu berapa. Tapi yang paling mudah itu biasanya ya deret ini. Deret per n ini. Itu paling mudah kalau misalnya kita mengambil epsilonnya gitu ya. Tapi ada alasan lain nanti mengapa saya mengambil epsilonnya itu adalah per n. Ya, selanjutnya adalah untuk yang interval min 1 kurang dari x ya, kurang dari sama dengan 0. Oke. Di sini caranya sama, yaitu kita set aja di sini min 1, karena di sini titik ujungnya masuk semua ya. Titik ujungnya di sini masuk semua, maka kita tuliskan min 1,0. Oke. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini kan fungsinya kan fungsi apa? Dia itu fungsi x kayak gitu ya, fungsi x. Fungsi identitas ya kayak gitu. Nah, fungsi identitas di sini. Ini yang harus kita perhatikan ya, karena fungsinya di sini bukan fungsi konstan ya gitu nilainya ya. X sama dengan X itu kan bukan fungsi konstan, makanya kita itu nggak bisa membagi menjadi dua bentuk seperti ini. Nggak boleh kita menyebutkan di sini adalah nanti epsilon, di sini setengah min epsilon itu nggak boleh, ya nggak boleh di sini ya, karena di sini ada fungsi yang merupakan fungsi identitas yaitu fx sama dengan x ya. Jadi nggak boleh kita membagi seperti itu. Terus pembagiannya bagaimana? Ini yang seperti saya singgung di tadi ya di pembahasan untuk yang ini. Kenapa saya mengambil di sini epsilonnya itu adalah per n kayak gitu. Oke, caranya sama ya. Nolnya dulu kita tuliskan yaitu epsilon ya. Ya di sini kan nggak ada tanda sama dengannya. Berarti nolnya kan nggak masuk dia atau dikatakan sebagai 0 plus epsilon, dijumlahkan sebesar epsilon ya, karena misalkan dia tuh nggak masuk ke batasnya. Di sini kan nggak ada 0, nggak ada sama dengannya ya kayak gitu. Oke, kita ngambil epsilonnya tadi berapa epsilonnya? Epsilonnya per n ya. Epsilonnya di sini kita mengambil per n. Oke, ya, per n. Oke, kita mengambil di sini epsilonnya per n ya. Oh maaf, bukan per n sebenarnya. Maaf ya. Oh ya, gini dulu ya, gini dulu. Nanti berarti ini sini salah ya, maaf. Ini salah bukan per n. Oke, di sini kita tentukan panjangnya intervalnya ini dulu. Panjang intervalnya ini berapa? Setengah ya. Panjangnya kan setengah. Kayak gitu ya, setengah. Nah, sekarang kita dari setengah interval tadi dibagi menjadi n interval. Berarti kan dibagi dengan n. Jadi panjangnya n per n tadi dibagi menjadi n bagian kayak gitu. Berarti ya dibagi n hasilnya adalah 1 per 2n. Kayak gitu kan ya? Oke, berarti kan seperti ini ya. Per 2n. Maka di sini yang kita ambil adalah epsilonnya itu adalah per 2n. Maaf ya tadi salah. Bukan per n yang saya ambil. Per 2n di sini ya. Sama aja sebenarnya. Enggak apa-apa. Oke, per 2n. Terus lanjut di sini. Lanjut di sini adalah 2 kalinya dari per 2n. Oke, seperti ini ya. Oke. Terus kita punya juga bahwasannya ini sebenarnya bukan kayak gini ya. Maksudnya kayak gini sebenarnya kan ini kan katakanlah delta x ya, di sini delta x. Delta x ini. Berarti di sini kalau misalnya kita mau menentukan selanjutnya itu adalah 0 plus 1 kalikan delta x. Oh maaf ya. Oh ya benar. 2 kalikan delta x. Kayak gini. Ya, 2 kalikan delta x. Terus selanjutnya adalah 0 plus 3 kalikan delta x sampai seterusnya. Jadi batasnya itu berapa nanti kayak gitu ya. Ya, delta X-nya di sini kita ngambil ini ya. Artinya nanti kalau misalnya kalian kerjakan, delta X-nya itu mengambil per 2N, maka didapat 2 per 2N. Ini nggak usah difaktorkan aja dulu, dibiarkan seperti ini. Terus 3 per 2N, ya. Sampai pada akhirnya, ya, dia itu sebenarnya kan nanti kalau misalkan kalian jumlahkan sampai 2N kali, ya. Sampai 2N di sini. Oh maaf, sampai N ya. Sampai N kali, karena dibagi sebesar N interval ya. Maka di sini kan setengah kan ya, titik ujungnya setengah ya gitu. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan sampai N ya, ini kan 1, 2, 3 sampai N kayak gitu. Ya, N-nya kalau misalkan kita masukkan N dibagi 2, N itu setengah ya gitu. Cuma di sini kan setengahnya kan nggak masuk kan ya. Setengahnya nggak masuk, maka dikurangi dengan suku yang sebelumnya. Ini kan tadi kan aku bilangnya seperti ini. Karena setengahnya tuh nggak masuk, maka ini dihilangkan kayak gitu. Ini dihilangkan menjadi ini nanti. Sampai sini aja. Sampai N-1 suku sebelumnya ya.
Nah, seperti ini. Karena setengahnya agak masuk dia, ya kan ya? Oke. Sekarang kita lanjut yang selanjutnya ya, yaitu untuk interval yang mana? Yang selanjutnya yaitu setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Ini caranya sama ya. Ini caranya sama karena ini fungsi tangga ya, fungsi tangga yang konstan kayak gitu. Maka di sini ya karena di sini ada tanda sama dengannya semua ya, tanda sama dengannya, di sini ada tanda sama dengannya, maka dapat dipastikan dia itu nilainya adalah setengah. Nah, di sini 1 kayak gitu ya, karena ada tanda sama dengannya semua. Terus yang selanjutnya adalah 1 sampai 3 ya. 1 X kurang dari sama dengan 3. Karena di sini gak ada tanda sama dengannya, maka kita jumlahkan sebesar epsilon. Epsilonnya tadi adalah 1/2n, begini ya. Terus di sini adalah 3. Oke. Selanjutnya di sini yang terakhir, yaitu interval yang terakhir ada 3x kurang dari sama dengan 4. Di sini kita jumlahkan sebesar epsilon. Epsilonnya kita ngambil 1/2n tadi. Di sini kita tuliskan 4. Oke. Jadi nanti digabungkan semua ini ya. Ini digabungkan, ini digabungkan, ini digabungkan, ini digabungkan, ini digabungkan, ini digabungkan juga. Diperoleh apa P-nya? Diperoleh P-nya itu adalah ini ya. P-nya itu adalah, kita tuliskan yang paling awal, yaitu min 2, min 1 min 1/n. Ya. Oke, seperti ini. Terus min 1, terus 0, ya. Terus 1/2n, terus 2/2n, sampai ini terakhirnya adalah n min 1/2n, ya. Terus yang di sini adalah setengah, ya. Setengah. Di sini 1, ya. Setengah 1. Terus selanjutnya ini adalah 1 plus 2/n. Ini 3. Terus 3 plus 1/2n. Di sini 4. Nah, seperti ini ya. Diperoleh B-nya seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan UF ya. UF-nya kita tentukan. Caranya sama seperti tadi di contoh-contoh sebelumnya. Cuma di sini beda, ada fungsi identitas ya, yaitu fx sama dengan x. Itu yang bedakan. Caranya sama ya. Kita perhatikan pada interval yang pertama. Ini kan tadi ya, ini sebenarnya belum dibagi ya. Ini seharusnya kayak gini dulu. Oh, sebentar. Ini ya. Ini kan x1-nya ya. Maaf, di sini x0 ya seharusnya. X0, di sini x1. Ini biar tidak ribet ya. Tak pandai aja. Ini ya. Biar jadi pemita. Soalnya agak sama semua ini ada komanya. Ini. Nah, ini terakhir. Oke. Ini kita misalkan x0 ya. Di sini x0, x1, x2, x3, x4, x5. Di sini sampai berapa berarti di sini kalau misalkan seperti ini berapa ya? n-2 berarti x berapa di sini? Sebentar sudah. N kalau misalkan oke. Berarti n-1 berarti n-2 ditambahkan dengan 4. Berarti n plus 2 ya di sini nanti. Ya benar. Saya bentar. Kalau misalkan 3 itu benar ya. Jadi sampai n plus 2 di sini. Ya, karena di sini banyaknya elemennya, dari sini ke sini kan n-1 nanti. Kayak gitu. Dari sini ke sini kan n-1. Oke. Jadi di sini xn plus 3 ya. Di sini xn plus 4. Di sini adalah xn plus 5. Di sini adalah xn plus 6. xn plus 7 dan yang terakhir adalah xn plus 8. Oke, seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu yang x1 min x0. Ini kan panjang kan nanti ya sampai n plus 8 nih gitu ya. Tapi sebenarnya ini singkat saja. Soalnya di sini ada beberapa nilaian yang tidak perlu kita hitung keseluruhannya ya gitu. Kita menggunakan sigma aja nanti biar tidak bingung. Kayak gitu ya. Di sini MI xi min 1 dari berapa i-nya? Dari 1 sampai yang paling besar adalah n plus 8 kayak gitu ya. Kita perhatikan dulu yang bagian untuk ketika i-nya 1 ya. Kalau i-nya 1 kan berarti kita dapatkan x1 min x0. Ya, berarti panjangnya dulu yang kita hitung ya. Kita hitung panjangnya yaitu ini ya panjangnya. Panjangnya itu adalah berapa di sini? X1 min x0 itu kan panjangnya 1 min 1/n ya panjangnya. Oke, seperti ini panjangnya.
Oke. Apa kita tentukan panjangnya ke semuanya dulu ya, atau keseluruhannya. Nanti untuk M besarnya itu bisa kita cari. Gitu. Tentukan aja di sini panjangnya untuk yang pertama adalah X1 min X0, yaitu 1 min 1/n ya, ditambah dengan panjang yang kedua itu berapa panjang yang kedua? Panjang yang kedua itu adalah 1/n ya, di sini 1/n. Oke. Terus panjang yang ketiga itu adalah ini ya, panjang yang ketiga itu adalah 1 kayak gitu di sini. Panjangnya 1. Terus panjangnya ini maksudnya adalah 1/n itu dapat dari mana? Ya, 1/n itu dapat dari ini ya. Misalkan dia itu mengambil I-nya sama dengan 2, berarti kan X2 sampai X1. Ini panjangnya berapa gitu. Jadi diselisihkan X2 dikurangi X1 itu berapa. Kayak gitu maksudnya. Oke, lanjut ya. Di sini kita punya untuk yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya ini secara keseluruhan sama semua ya panjangnya ya. Kenapa kok saya bilang sama di sini ya? Ya kita perhatikan aja di sini ya. Kita perhatikan bahwasannya 1/2n ke 0 itu panjangnya kan 1/2n. Dari sini ke sini kan panjangnya 1/2n juga. Karena tadi kan panjangnya sama rata ya gitu ya. Dia itu dibagi menjadi n bagian yang panjangnya sama gitu. Jadi panjang dari sini ke sini itu 1/2n, dari sini ke sini itu 1/2n juga ya gitu. Dan seterusnya sampai sini nanti ya. Sampai yang di sini itu juga 1/2n. Makanya di sini kita bisa tuliskan sigma aja ya, sigma aja. Sigma saja di sini. Panjangnya tadi adalah 1/n ya, 1/n karena semuanya sama ya. Dimulai dari I-nya berapa kira-kira? Dimulai dari I ke berapa di sini? I ke berapa ini? Tidak kelihatan ya. Oke, I keempat ya di sini. Kita mulai dari I keempat ya. Sampai yang terakhir nanti adalah I ke N+2. Oke. Karena dia tuh sama semua dia panjangnya. Oke, seperti ini. Mana ya? Ini. Biar kalian tidak bingung nanti. Oke. Kita tuliskan ininya aja. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya ya, untuk yang selanjutnya ini kan selanjutnya kan ini. Selanjutnya mana ya? Kok N+8 sih? Maaf ya. Ini seharusnya N+2 ya. Ini N+2. Oke, seperti ini. Terus untuk yang selanjutnya kan N+3 ya. N+3 kan ini. N+3 dari sini ke sini. Panjangnya itu berapa kira-kira? 1/n ya. 1/n juga di sini. Ya, 1/n. Panjangnya 1/n. Oke, terus kita lanjut ke yang ini ya. Lanjut ke yang selanjutnya. Yaitu panjangnya dari 1 ke setengah itu berapa? Panjangnya itu setengah ya. Oke, seperti ini. Terus selanjutnya itu panjangnya adalah 1/2n lagi ya. Oh, maaf, ini 1/2n ya. Oh iya, 1/2n nih. 1/2n. Terus selanjutnya untuk N+5 ya. Untuk N+5 ke N+4 itu panjangnya adalah 1/2n ya. Sini 1/2n. Oke, 1/2n di sini ya. Selisihnya ya, selisih antara ini sama ini kan 1/2n. Kayak gitu. Ini tak hapus saja ya biar tidak bingung. Sebenarnya kan nanti bisa kalian lihat di recordnya ya. Maaf kalau misalkan tidak rapi. Oke. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kan tadi ya N+5 ini. Sekarang N+6 ya. N+6-nya kan adalah dia itu adalah panjangnya berarti tinggal dikurangi aja ya. 3 min 1 plus 1/2n. Itu nanti hasilnya adalah 2 plus 1/2n. Ya, agak panjang memang. Soalnya ini pembagiannya banyak ya. Terus yang ini sekarang ya. Yang ini dari sini ke sini itu panjangnya berapa? 1/2n ya. Oke, 1/2n. Terus yang terakhir adalah panjang dari sini ke sini, yaitu 1 plus 1/2n. Oke, seperti ini. Sebentar, takutnya ada yang salah ininya ya. Pembagiannya. Oh, udah benar ya. Oke. Sekarang kita cari MI-nya ya. MI-nya yang kita perhatikan di sini MI-nya. MI-nya itu yang pertama, caranya sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi ya. Kita tuliskan aja nilai-nilainya dulu ya untuk fungsinya tadi. Fungsinya apa saja ya? Saya lupa tadi. Nah, di sini nilainya 0 ya. Di sini nilainya 0. Yang di sini nilainya adalah 1. Di sini adalah fungsi identitas. Di sini itu 3. Di sini 2. Dan di sini ada 2.
Oke. Sekarang kita perhatikan di pembagian interval yang pertama, yaitu X1, X0, X1 ya tadi. Di sini kan X0, di sini X1-nya. X1-nya bukan ini ya, ini X1-nya. Ini X1-nya ini, X1-nya. X1-nya ini. Nah, sekarang kita perhatikan X0, X1. X0, X1 itu kan ujung-ujungnya ya, kita perhatikan ujung-ujungnya kan ada di sini semua. Ya, ada di sini. Jadi dia itu termuat di sini. Karena dia termuat di sini ya, maka kita nggak usah membandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Karena yang termuat di sini titik ujungnya kan ada di sini semua. Ini ada di sini, ini ada di sini, titik ujungnya, maka kita nggak perlu membandingkan dengan nilai yang lain. Berarti kita mengambil nilai 0 aja. Seperti contoh yang sebelumnya ya. Gitu cara menentukan nilainya, berarti di sini kita isi 0 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita perhatikan untuk yang interval selanjutnya yaitu X1, X2. X1, X2 di sini. X1, X2 berarti X2-nya ini ya. Kita perhatikan di sini. Nah, sekarang titik ujungnya kan untuk X1-nya kan tadi kan ini ya, X1-nya kan ada di sini X1-nya. Sedangkan X2-nya kan ada di sini. Maka yang perlu kita perhatikan adalah perbandingan ini. Perbandingan antara interval yang pertama sama interval pembagian pembatasan yang pertama sama pembatasan yang kedua. Kita cari yang paling besar, ternyata yang paling besar di sini adalah nilainya 1 kayak gitu ya. Maka di sini kita tuliskan 1. Oke. Selanjutnya yang ketiga ya, di sini X3, di sini X2 ya. Di sini kita perhatikan X2-nya tadi ada di mana? X2-nya kan ada di sini, X3-nya juga ada di sini ternyata. Maka kita cukup bandingkan hanya nilai yang ini aja, yaitu nilainya 1 gitu ya. Jadi nggak usah dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Jadi sini 1 ya, di sini 1. Oke, untuk yang super N tadi apa namanya? Yang dibagi untuk fungsi identitasnya untuk sekarang kita tidak perlu menghitung terlebih dahulu, nanti kita hitung di bawahnya ya. Oke. Tidak masalah sebenarnya. Oke, di sini sekarang lanjut saja untuk yang 1/2n ini. Ini tadi kan yang terakhir di sini adalah xn plus 2 ya. Kayak gitu. Nah, sekarang xn plus 3-nya langsung kayak gitu ya. Dari sini ke sini. Xn plus 2 itu kan terletak di mana? Xn plus 2 kan terletak di sini ya. Xn plus 2 terletak di sini, sedangkan Xn plus 3 kan terletak di sini. Ya. Berarti kita bandingkan di antara X sama 3. Ya, X sama 3. Nah, sekarang perlu diperhatikan ya di sini. Perlu diperhatikan di sini fungsinya identitas, bukan fungsi konstan ya. Berarti kita harus memperhatikan di sini bahwasannya kalau misalnya di sini kita buat oret-oretan n-1 per 2n ya. Tadi kan terletak di sini ya, terletak di sini. Terletak di mana sampai setengah ya gitu. Oke, kira-kira yang paling besar nilai yang berapa ya gitu kan ya. Nilai yang berapa sih yang paling besar untuk yang di sini? Ya. Ini kan terletak di antara apa ya, n-1 per 2n itu kan miliknya X kayak gitu ya. Miliknya yang ini, nilainya yang X kayak gitu. Di mana nilainya yang paling besar di sini supremumnya ya. Supremum dari ini, karena ini batasnya interval terbuka, maka karena fungsi fx ini fungsi naik kan ya. Kita tahu fungsi naik ini. Ini fungsi naik kayak gitu. Berarti dia itu punya supremum. Berarti nilai supremum di antara 0 sampai setengah itu berapa? Ini nggak punya maksimum ya, karena seharusnya kan nilai maksimumnya kan setengah kayak gitu. Kalau misalkan di sini ada sama dengannya, karena ini fungsi naik, maka yang paling besar kan pasti setengah. Ketika x-nya sama dengan setengah. Berhubung di sini nggak ada tanda sama dengannya, berarti nilai supremum. Nilai supremumnya kira-kira berapa di sini? Nilai supremumnya berarti di sini adalah setengah ya, gitu. Ya, setengah, karena dia fungsi naik dan dia itu akan menuju setengah nanti. Makanya di sini nilainya paling besar itu adalah setengah. Bukan paling besar ya, tapi umumnya ya gitu. Umumnya di sini setengah. Ya, setengah dia. Sedangkan yang di sini kan 3. Nah, sekarang kita bandingkan di antara setengah sampai 3 itu nilainya paling besar mana ya gitu ya. Nilai yang paling besar tuh berapa ya gitu. Yaitu berapa di sini paling besar nilainya, yaitu paling besar di sini adalah 3. 3 sama setengah kan yang paling besar kan 3 kayak gitu ya. Maka di sini kita isi 3 ya, 3. Oke, sekarang kita lanjut ke yang Xn plus 4 di sini, Xn plus 4-nya ya. Yaitu setengah sama 1 ya. Setengah sama 1 itu kan miliknya yang ini ya, miliknya ini setengah sama 1 yaitu 3 ya, di sini 3. Sini 3 juga. Yang di sini adalah Xn plus 5 ya. Xn plus 5 1 plus 2 per n itu ada di interval yang di sini ya. Sedangkan satunya terletak di sini ya. Kita bandingkan yang paling besar mana antara 3 sama min 2. Dan ternyata yang paling besar itu adalah 3 ya.
gitu. Berarti di sini diisi 3 juga gitu. Oke, kita lanjut yang Sn plus 6 ya. Sn plus 6. Ini kita tahu ya, Sn plus 6 itu 1 plus 1/2 n-nya sama 3-nya kan terletak di interval ini saja ya. Oh, kok kurang ini ya? Sebentar. Sebentar. Ini ada yang kurang kayaknya. Oh ya, udah benar ya. Udah benar. Ini kita perhatikan ya, 1 plus 1/2 n sama 3 itu kan terletak di pembatasan yang ini ya, pembatasan ini. Hanya ini saja. Berarti kita bisa katakan ini pembandingnya hanya itu aja, yaitu di sini nilainya adalah min 2. Oke. Itu nilainya di sini adalah min 2. Oke. Kita hapus saja ya biar tidak terlalu banyak oret-oretan. Oke. Kita hapus saja. Nanti bisa kalian lihat di recordnya ya. Kayak gitu. Ini agak ribet memang, soalnya ada fungsi pembatas, fungsi identitasnya ya. Berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Oke. Di sini sudah ya untuk Sn plus 6, sedangkan untuk Sn plus 7 ya, Sn plus 7 di sini kita bandingkan ya, tiganya terletak di sini ya, 3 plus 1/n-nya terletak di sini. Kita bandingkan mana sih yang paling besar kayak gitu. Ternyata yang paling besar di sini adalah 2 ya. Ini min 2 sama 2 kan yang paling besar kan 2 ya gitu. Jadi di sini 2 ya. Yang ini berapa kira-kira? Yang terakhir itu 4 ya, Sn plus 8 di sini, Sn plus 8 yang paling besar di sini 4. Dan ternyata interval ini sama ini terletak di sini semua ya. Terletak di sini, maka di sini kita dapatkan nilainya adalah 2. Oke. Seperti itu. Oke, ini seharusnya min 1/2n ya, maaf. Ini min 1/2n. Tadi salah menghitung ya. Tinggal diselisihkan sebenarnya. Oke. Sebentar saya lihat, takutnya ada yang salah lagi. Ini ya, ini salah juga. Ini seharusnya min 1/2n. Seperti ini. Ada yang salah ternyata. Ini salah lagi enggak? Sudah tidak ada kayaknya. Oke. Sebentar, takutnya ada yang salah ya. Saya cek dulu. Benar kayaknya. Oke, kita hitung ya di sini. Kita hitung yang ini dulu yang punya nilaian ya. Untuk MI-nya nanti kita biarkan belakangan ya gitu. Ini 0, ya 0 di sini. Ini 1/n, di sini nilainya 0. Di sini 0, di sini 1/n ya, 1/n, di sini 1, di sini 3/2n. Ya, kok ini 1/n ya, maaf ya. Ya Allah. Ini 1/2n ya, maaf. Di sini ya 1/2n juga. Berarti di sini 2n, di sini 2n ya. Maaf. Oke. Ini 1/2n, di sini 1 ya. Di sini langsung aja ya, nanti kalau misalkan kalian hitung yang ini dulu ya, yang ini dulu ya. Yang ini dulu, ini dihitung, ini dihitung, ini dihitung, ini biarkan ya, ini biarkan dulu ya. Ini dihitung, ini dihitung, ini dihitung, ini dihitung, dihitung kayak gitu. Nanti kira-kira dapat berapa ya? Kita hitung dulu. Oke, ternyata setelah saya hitung tadi ya, diperoleh seperti ini nanti. Setengah ditambah 5/n ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai n plus 2 MI dikalikan 1/n. Nah, sekarang kita cari MI-nya ya, M besar I-nya. Gitu. Nah, sekarang kita cari MI-nya di sini, MI-nya. Ya. MI-nya itu apa? MI-nya tadi kan miliknya ini semua ya tadi. Kalau misalnya kita perhatikan, untuk I sama dengan, kok I-nya sama dengan 1 di sini. Maaf. Ini seharusnya I sama dengan 4 ya. Ketika I-nya sama dengan 4, itu terletak di sini semua. Ya. Seharusnya I sama dengan 5 ya. Oh, sebentar. Mana tadi ya? Di sini X4 ya. X4. Oh ya benar. Benar ya, di sini X4 tadi. Di sini X4. X4 itu ya di sini kan miliknya batas-batasnya itu kan miliknya ini semua. Ya. Miliknya ini semua dia. Terletak di sini semua. Dan kita tahu fungsinya kan nanti fungsi naik ya. Kalau fungsi naik, maka setiap partisinya ya. Partisi ini, dan seterusnya. Maka nilai yang paling besar itu adalah ujung kanannya. Ya, karena kan fungsi naik. Berarti secara logika nilai ini sama nilai yang di sini itu paling besar mana? Yang ini kan, karena yang paling besar dia. Kan fungsi naik dia. Ya kan ya? Terus yang ini sama ini,
yang paling besar kan ini kayak gitu ya. Berarti dia tuh yang paling besar. Berarti dia tuh mengambil ujung yang kanan. Ya, ujung kanannya. Berarti ya secara tidak langsung di sini ya MI-nya bisa kita tentukan sebenarnya, yaitu ini nanti MI-nya. Tadi kan kita mengambil ujung yang paling kanan ya. Misalkan M1 ya. M1 berarti kita mengambil nilai ujung maaf ya. M4 misalkan ya, M4. Ini kan tadi kan ya, ini belum saya tuliskan. Tadi sini kan X4 ya, ini miliknya X4, di sini X5. Berarti kalau misalnya kita mengambil yang 4 dulu, I-nya sama dengan 4, kayak gitu. Sebentar, ini kok. Ya benar. Maka di sini kita ngambil yang ini, ya. Ngambil yang ini, kayak gitu. Seharusnya ini bukan I-nya sama dengan 4 ya. Sebentar. Kayaknya ada yang salah ini. Ini salah sigmanya aja sih, bentuk sigmanya ini. Ininya yang salah nanti. Oh, sebentar. Ini pembagian yang pertama 1, 2, 3. Oh, 5 ya sebenarnya. Seharusnya 5 di sini. Seharusnya I-nya sama dengan 5. Oke, ini 5. Maaf, ada yang kesalahan di sini. Seharusnya 5 ya, kayak gitu. 5. Berarti di sini juga 5. Maka di sini kita mengambil yang paling ujung kanan. Ujung kanannya kan ini ya. Yaitu X5 di sini kan tadi di sini X5. Maka secara tidak langsung nanti bisa kita rumuskan bahwasannya dia itu MI-nya adalah di sini ya, IN atau I di sini, I dikalikan dengan 2/2 N dikalikan seper N. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Oh, kok iya di sini, maaf. Ya Allah. Ini kan 2 ya tadi nilainya, 2 ya. Sebentar. Ini seharusnya dianalisis dulu ya. Bukan I di sini. Jadi dikurangi berapa ini kira-kira? Ini kan kalau misalkan I-nya kan kalau misalkan disubstitusi ya. Kalau I-nya sama dengan 5, berarti kalau misalkan dia itu menjadi nilainya 2, berarti dikurangi berapa? Nah, berarti dikurangi dengan 3 ya. Berarti di sini I-3. Oke. Seperti ini. Ya. Oke. Benar, untuk selanjutnya dia itu juga benar. Nah, seperti ini nanti ya. Oke. Di sini bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan apa namanya yang tidak bergerak di sini apa kira-kira? Yang tidak bergerak kan N-nya kan ya, N-nya. Ini kan tidak bergerak N-nya. Maka bisa kita keluarkan seperti ini ya. Yang bergerak hanyalah ini. I sama dengan 5 sampai N plus 2. Oke. Ini adalah setengah ya. Ditambah 5 per N tadi. Ditambah seper N kuadrat. Nah ini sigmanya bisa kita ubah tadi ya. Kita perhatikan di sini ya. Ini kan dari I-nya sama dengan 5 sampai N plus 2. Berarti nanti kalau misalkan kita hitung menggunakan sigma yang lebih mudah ya. Nah, bisa kita tuliskan aja seperti ini. I-nya dimulai dari 1 sampai N-1 dari I. Sama aja nanti bentuknya. Ini sama dengan ini nanti sebenarnya. I sama dengan kita mulai dari 5 sampai N plus berapa tadi? N plus 4 ya. Ya sampai N plus 4. Oh, maaf, ini seharusnya N plus. Oh ya benar, sampai N plus 2 ya. N plus 2 di sini. Sampai N plus 2. Itu sama aja sebenarnya dengan ini. Sama dia. Ya. Oke. Oh, I-nya bukan dari 1 ya. Tapi I-nya dari 2 di sini. Oke. Sama aja. Ya betul, ini sama. Kenapa kok sama? Ya kita cara gampangnya adalah lihat titik ujung bawahnya yaitu 5 di sini. Kita substitusikan aja ke sini kan 5 min 3 ya. 5 min 3 berarti kan hasilnya 2. Ya gitu. Berarti di sini kita tuliskan 2. Ya. Terus yang atas sama, yang atas N plus 2 dikurangi 3 kan hasilnya N min 1. Maka di sini sampai N min 1 kayak gitu. Sama dia nilainya. Oke. Di sini kita balik lagi ke pelajaran SMA ya. Kalau misalnya kita punya jumlah seperti ini bisa kita hitung sebenarnya ya. Yaitu dengan rumus ini ya. Kalau misalnya kalian masih ingat sigma dari I 1 sampai N ya. 1 dari I di sini kan bisa kita tuliskan 1 2 sampai seterusnya sampai N di sini. Itu bisa kita tuliskan sebagai N min 1 per 2 gitu ya. Oh, maaf N plus 1 ya di sini. N dikalikan N plus 1 per 2. Untuk N sembarang bilangan asli. Berarti kalau misalnya kita punya seperti ini, ya, I-nya dimulai dari 2, I, maka bisa kita tuliskan sebagai 1 plus 2 sampai N min 1 tadi ya, maaf.
N-1, tapi kan satunya nggak ikut di sini karena di sini dimulai dari 2, maka di sini kita kurangi dengan 1 gitu ya. Berarti di sini kita dapatkan nilainya adalah yang ini sendiri, nilainya menggunakan rumus yang di atasnya, yaitu N-1 dikalikan N-1 plus 1 per 2 ya, dikurangi 1, yaitu nanti diperoleh N kalikan N-1 per 2 dikurangi 1. Maka di sini kita bisa dapatkan nilainya yaitu N kalikan N-1 per 2 min 1. Oke, seperti ini. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Saya hapus dulu yang ini. Memang agak panjang caranya ya, soalnya tadi ada fungsi identitas, nggak ada fungsi konstan dia. Kalau misalkan fungsi konstan semua, insya Allah lebih cepat ya gitu dalam pengerjaannya. Cuman di sana ada fungsi apa namanya, fungsi ininya, fungsi identitas, makanya kita nggak bisa langsung menggunakan cara yang lain, menggunakan cara yang sebelumnya atau soal sebelumnya ya. Oke, sekarang kita hitung yang ini setengah 5 per N, terus yang di sini adalah 1 per N kuadrat ya kan ya. Di sini kita bisa faktorkan aja, kita bisa jabarkan maksudnya. Per 2 min 1 di sini. Oke, kita dapatkan nanti adalah nilainya itu adalah di sini ya. Setengah 5 per N ditambah setengah N kuadrat. Ini bisa kita tuliskan seperti ini ya, N kuadrat per 2 dikurangi N. Ini difaktorkan lagi ya, kayak gitu biar kalau misalkan kalian bingung. Seperti ini ya. Oke, nanti didapat nilainya itu adalah setengah ya di sini. Nah, ini bisa kita hilangkan ya di sini jadi 1/4. Atau langsung saja di sini 3/4 nilainya ya. Di sini 3/4 kayak gitu. Terus sisanya kita bisa tuliskan 5 per N. Ini nggak usah dijabarkan nggak apa-apa ya. Ini bisa kita bagi ya. Bisa kita bagi jadi 1/4. Ini nanti 1/4 N, dan di sini jadi 1 per N kuadrat. 1 per N 2 N kuadrat. Ini nggak usah kita jabarkan, nah di sini kita nggak usah operasikan nanti biar tidak terlalu lama dalam pengerjaannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tentukan untuk yang lowernya. Oh ya, teman-teman, ini ada yang salah ya tadi. Ini salahnya agak fatal juga. Nggak terlalu sih. Ini ya, kita perhatikan tadi kan kita mulai dari I-nya sama dengan 5 ya. I-nya sama dengan 5 sampai N plus 4 ya. Berarti dari sini, X5 kan ya. Kita perhatikan di sini selisihnya tadi salah saya selisihnya ya. X5 dikurangi X4 itu nilainya 1/2N. Maka di sini seharusnya ada 1/2N ya. Kayak gitu. Bukan 1/N. Makanya tadi ada yang salah saya dalam menghitung. Ini 1/2N semua ya. Ini 1/2N, berarti di sini kita bisa tuliskan dia itu 1/4N kuadrat ya. Maaf. Di sini 1/4N kuadrat. Terus yang di sini berapa? Ini sama ya. Ini seharusnya tadi adalah 1/4N kuadrat. Salah menghitung ya. 1/4N kuadrat. Ini 1/4N kuadrat. Yang di sini juga 1/4N kuadrat. Oke, seperti ini. Ya, ini 1/4 juga ya. Oke, di sini 1/4. Di sini juga seharusnya 1/4 ya. Hapus saja. Ini 1/4. Ini seperti ini ya. Di sini adalah 1/4 juga. 1/4N kuadrat kayak gitu. Dan hasilnya nanti diperoleh bahwasannya dia itu ini ya, ini tadi ada yang salah. Maaf. 1/8 di sini ya. Seharusnya nanti 1/8 di sini. Oke. Di sini 1/8 kan seharusnya kan. Ini kan bisa dihilangkan. Berarti setengah ditambah 1/8 itu hasilnya adalah 5/8 ya. Kayak gitu. Dan di sini adalah 8 ya. Ini 8. Benar ya, 8 di sini. Sedangkan di sini adalah 4. Oke. Seperti ini. Seperti itu ya. Tadi ada salah perhitungan ya sebenarnya. Maaf. Oke, sekarang kita tentukan lowernya ya. Kita tentukan lowernya sekarang. Lower dari integralnya ini sudah kita tentukan uppernya ya. Nah, di sini lowernya tidak terlalu panjang juga caranya. Jadi cukup kita tuliskan dulu delta X-nya ya. Delta X-nya ini yang saya garisi putih ini ya. Kita tuliskan ini dulu ya.
Kita tulis ini juga nanti masuk ya gitu. Biar kita tidak melakukan perhitungan 2 kali maksudku. Ya. Jadi biar enak ya gitu. Ini seperdua, ini juga delta. Deltanya ini ya nanti yang saya garisi putih ini. Kita lu panjang garisnya, nanti kalian bingung mana yang delta X ya gitu. Ini delta X ya. XI min 1 ya di sini. Ini delta X maksudnya. Ini delta X-nya, ini delta X-nya, di sini delta X-nya, ini delta X, di sini delta X. Oke, ini delta X-nya. Berarti nanti delta X-nya itu berapa aja di sini? Sebentar, saya fotokan dulu ya, biar saya langsung tuliskan aja nanti, biar tidak bolak-balik slide. Kayak gitu. Sebentar. Oke. Oke, sekarang kita tuliskan deltanya dulu ya, deltanya. Kayak gitu. Untuk penentuan MI-nya nanti itu gampang ya. Nanti maksudnya nanti kita banding-bandingkan aja nilainya. Ya nanti biar cepat aja di sini tak tuliskan dulu delta X-nya kayak gitu. Ini M kecil ya, kayak gitu. X min 1, I-nya dari 1 sampai berapa tadi? N plus 8 ya, ada N plus 8 di sana. Terus kita tuliskan dulu yang delta yang pertama ya, yaitu 1 min 1/2N. Terus selanjutnya adalah 1/2N. Kita tuliskan aja dulu ini. Terus di sini 1 ya, tadi 1. Terus di sini kita umumkan aja sama seperti tadi, yaitu I sama dengan 5 karena panjangnya sama dia ya, yaitu M kecil I dikalikan 1/2N ya, ditambah lagi dia itu dengan ditambah dengan 1/2N ya, di sini 1/2N, ditambah lagi dengan 1/2N lagi di sana. Nanti kalian bisa lihat lagi ya, ini 1/2N. Gitu, kita tuliskan seperti ini dulu. Delta-deltanya kita tuliskan, untuk nilainya nanti gampang ya gitu belakangan. Oke, di sini adalah 2 min 1/2N plus 1/2N di sini ya. 1/2N ditambah 1 min 1/2N. Kayak gini. Sudah cukup ya. Cukup. Oke, di sini sekarang kita tentukan nilainya ya. Kita tentukan nilainya, kita balik sekarang ya. Kita perhatikan untuk interval yang pertama. Ya. Interval yang pertama di sini adalah X0, X1. Ya. X0, X1. Berarti min 2 sampai min 1. Kira-kira, maaf ya, kok 2 sampai min 1. Ini ya maksudnya. Ini. Maaf ya. Ini ya. Ini intervalnya. Yaitu min 2 sampai min 1, min 1/n. Itu kan terletak di sini semua ya. Terletak di sini semua. Ya, terletak di sini semua. Ya. Berarti di sini kita dapatkan nilai paling kecil yaitu 0 kan, kayak gitu kan ya. Berarti di sini kita dapatkan M1 ya. M1-nya tuh di sini 0 kayak gitu. Karena di sini nggak dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya, nggak dibandingkan dengan ini, nggak dibandingkan dengan ini enggak. Karena dia tuh hanya termuat di sini saja. Ya, titik ujungnya termuat di sini saja, maka dapat dipastikan dia itu berada di nilainya M1-nya hanya 0 kayak gitu. Gak usah kita bandingkan dengan nilai lainnya. Oke, sekarang untuk interval yang kedua yaitu dari ini 2n ya tadi, maaf ya, di sini 2n. Di antara min 1 min 1/2n sampai min 1 itu ya, dia kan ujungnya kan ada di sini ujungnya, terus ujungnya di sini ada di sini juga. Berarti yang kita bandingkan antara ini sama ini, ya kan ya. Kita cari yang paling kecil, yaitu dapat M2-nya itu adalah 0 kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita tentukan yang ini ya, M3-nya sekarang. Oh, M3 sih. Ini ya M4 ya dulu, M4. Oh, M3 ya, benar M3. M3 itu kan ini ya, di antara X2 sampai X3. Nah, sekarang kita perhatikan titik ujungnya min 1-nya itu ada di sini ya. Min 1-nya ada di sini. Terus X3-nya ada di sini ya, titik ujungnya di sini. Maka M3-nya didapat apa di sini M3-nya? M3-nya dia itu adalah 1 ya, gitu kan ya. Karena dia kan termuat di sini. Hanya kita yang bandingkan di sini hanyalah ininya sendiri. Jadi nggak ada perbandingan yang lain. Jadi nggak ada perbandingan di sini, nggak ada perbandingan di sini ya kan ya. Jadi kita dapatkan seperti itu ya. Oke. Jadi di sini kita dapatkan M3-nya itu adalah 1. Selanjutnya untuk M4 ya, M4 itu adalah kita lihat
titik ujung sini ya, titik ujung ini sama titik ujung yang di sini ya. Berarti kita perbandingannya adalah perbandingan antara 1 sama nilaian yang ada di sini ya. Oke. Kira-kira kan di sini kan fungsinya fungsi naik ya gitu kan ya. Fungsi naik kayak gitu. Fungsi naik di sini kita tahu ya. Kita tahu bahwasannya ya. Oh, sebentar. Oh ya benar. Di sini kan fungsinya naik ya kayak gitu. Fungsinya naik, berarti di sini nilainya berapa kira-kira? Di sini nilainya 1/2n ya kayak gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu di sini ya di antara interval 0 ya x sampai 1/2n ya. Di sini kan ya, di sini kita tahu bahwasannya untuk maaf ya. Oh, sebentar. Oh ya benar. Ini kan 0 ya. Nolnya kan di sini kan nilainya 1 ya di sini. Nilainya 1 ya gitu. Nah, sekarang untuk X yang lebih besar dari 0 sampai X-nya kurang dari 1/2n itu kita cari yang paling berapa sih paling kecil ya gitu. Karena di sini kita ngambil yang paling kecil kayak gitu. Yang paling kecil itu berapa sih di antara X-nya itu positif sampai 1/2n. Karena apa? Karena di sini kan kita ada dua bagian ya. Kalau enggak X-nya 0, ya di sini X-nya 0 atau X-nya itu memenuhi yang ini, yang di bawahnya ya gitu ya. Kalau misalkan kita ngambil yang ini, berarti kita ngambil interval yang ini. Ya, interval yang ini. Nilai infimum ya, bukan minimum sebenarnya. Nilai infimum itu dari interval 0 sampai 1/2n menggunakan fungsi x ini berapa kira-kira. Tadi kan sempat saya bilang bahwasanya dia itu fungsi turun, fungsi naik ya. Fx sama dengan x itu kan fungsi naik. Berarti yang paling kecil di antara ini pasti nilainya dia tuh 0 kayak gitu. Karena dia tuh infimum ya. Kalau misalkan minimum itu seharusnya nolnya termuat di sini. Ya, termuat di sini seharusnya ya, seharusnya. Tapi berhubung nolnya tuh gak masuk ya, maka di sini infimum ya, berarti dia tuh nilainya paling kecil adalah 0. Berarti M4-nya di sini diperoleh nilainya adalah 0 kayak gitu ya. Oke, karena yang paling kecil. 0 di sini bukan 0 yang dimaksudkan di sini ya maksudnya ya, bukan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita perhatikan ya perhatikan di sini fx paling infimum ya. Fx infimumnya itu karena dia tuh fungsi naik kan yang paling besar kan jelas f1/2n karena dia paling besar karena fungsi naik. Berarti setelahnya itu kan turun semua ya, turun semua. Di sini kan kita punya f0. F0 itu kan sampai dia tuh nilainya adalah 0 nantinya. F0 kan nilainya 0 di sini. Ini fx kayak gitu. Ini berupa interval. Ini ya. Berarti infimumnya itu adalah yang paling ini 0 kayak gitu nanti. Dia itu 0. Infimum dari fx itu adalah 0. Makanya di sini nanti kita dapatkan M4-nya itu 0. Oke. M4-nya di sini adalah 0 ya. Oke, M4-nya di sini 0. Sedangkan M5-nya bagaimana? M5-nya, nah kalau misalkan kita cari M5 di sini, M5 kan di sini kan udah dimulai dari sini ya. Udah dimulai dari sini M5. Di sini X5, di sini X4. Kalau misalkan ini fungsi naik tadi, maka yang paling kecil itu adalah X4-nya. Ya, X4-nya dia paling kecil. Berarti kalau misalkan nanti selanjutnya X6-nya, ya X6-nya dia itu, berarti yang paling kecil adalah X5-nya, ya gitu. Berarti nanti MI-nya, ya, di sini MI, sebenarnya jangan dituliskan di sini ya, biar tidak terlalu berantakan. Sebentar, tak rapikan dulu ya. Oke, nanti bisa kalian lihat di recordnya sebenarnya. Kita hapus saja yang ini. Kita tuliskan di sini saja. Di sini tadi nilainya 1 ya. Oke, di sini kita dapatkan apa aja di sini tadi? M0-nya itu adalah 0, terus M1-nya dia itu diperoleh 0 juga ya. Oke, 0 juga dia. Terus M2-nya itu diperoleh 1 ya. Terus M3-nya itu sebentar. M0 ya, maaf. Di sini M1 ya. M1 2 3 M4 itu diperoleh nilainya itu adalah tadi ya 0 juga. Ini 0 di sini karena infimum. Kayak gitu. Terus M5-nya sekarang ya. MI ya, katakanlah MI aja di sini. MI-nya di sini adalah yang paling ujung kiri ya, ujung kiri. Berarti kalau misalkan ujung kiri, berarti dia itu I-4. Tadi kan I-3 ya. Sekarang I-4, N, 2N di sini. Di mana I-nya dimulai dari 5 sampai berapa tadi batasnya? Itu sampai N+2. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang lanjut ya untuk yang
n plus 3 kayak gitu. Ini berapa nilainya? Ini nanti n plus 3 itu kan berarti ngambil batas yang ini. Ini kan n plus 2 ya. Xn plus 2. Xn plus 2 di sini kan Xn plus 3. Xn plus 3 di sini. Kita cari yang paling minimum di sini. Ya, yang paling minimum di sini ternyata nanti diperoleh sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi caranya. Ini ya. Saya tuliskan dulu. Di sini kan X-nya kan terletak di antara n-1 per 2n sampai dia itu setengah gitu. Ya. Dimana nilai F setengahnya itu adalah 3. Sedangkan untuk yang ini ya, untuk yang ini, dia itu nilai supremumnya ya. Nilai supremum di sini kita bandingkan nilai supremum atau nilai infimum sebenarnya ya. Nilai infimum sebenarnya. Ini kan tadi fungsi naik ya. Fungsi naik, maka kita ambil yang paling kecil adalah ini. Ya. Yang paling kecil itu adalah n-1 per 2n. Nah, di sini kita bisa tuliskan dia itu paling kecil adalah n-1 per 2n. Dan pasti nanti dia itu kurang dari 3 ya. Kayak gitu. Selanjutnya yang mn plus 4 ya. Mn plus 4 itu langsung saja ini. Ya, yang kita perhatikan ini adalah ini ya. Maka dia 3 jawabannya. Terus mn plus 5 itu sendiri nilainya berapa di sini? Mn plus 5 berarti kita mengambil ini sama ini ya. Yang paling kecil itu adalah minus 2 ya. Terus mn plus 6-nya ya. Itu diantara ini ya, diantara ini sama sini berarti kita ngambil min 2 lagi ya. Terus mn plus 7-nya kita ngambil ini sama ini ya, sama ini, yaitu kita mengambil paling kecil adalah min 2 lagi. Terus yang terakhir adalah nanti dari sini sama sini itu kita ngambil nilainya 2 ya gitu. Oke, sekarang kita sudah dapat MI semuanya ya, MI secara keseluruhan. Kita tinggal substitusikan saja sebentar biar tidak bolak-balik slide. Saya fotokan aja ya. Sebentar. Kalau misalnya nanti ada yang dibingungkan, mungkin bisa ditanyakan ke saya ya. Baik lewat WA ataupun lewat line ya. Insya Allah kalau misalkan saya tidak sibuk, saya akan jawab. Tapi maaf kalau misalkan saya ada sesuatu mungkin tidak bisa menjawab kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ada waktu luang nanti saya insya Allah jawab kayak gitu. Di sini 0 tadi ya, di sini 0. Di sini 0, terus di sini berarti berapa tadi? Di sini 0 juga, di sini 1 ya. Di sini MI-nya langsung saya tuliskan aja ya. MI-nya di sini adalah I-4 per 2N tadi ya. Ya, 2N di sini. Terus yang di sini adalah berapa tadi nilainya? Selanjutnya adalah N-1 per ini ya, per 2N. Kayak gini ya. Terus yang ini berapa nanti nilainya? 3 ya. 3 di sini. 3 di sini adalah minus 2. Ya, minus 2. Di sini juga minus 2. Yang di sini adalah minus 2 juga ya. Kayak gitu. Terus di sini adalah 2. Kayak gini. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi ternyata saya ada salah hitung ya, delta X-nya. Ini seharusnya ini ya, ini seharusnya setengah tadi, bukan 1/2N. Oke, sekarang kita hitung ya, kita hitung. Oke, di sini nanti didapat bahwasannya 1 ya. Nanti kalau misalkan kalian hitung ya nanti yang bagian konstannya ya. Itu sebentar saya hitung dulu ya. Ini setengah ya, setengah. Oke. Untuk yang bagian yang mengandung variabel n, ini sini kita nggak perlu nggak perlu kita jabarkan ya, biar tidak ribet kayak gitu. Nanti ada alasannya kenapa kok tidak perlu kita jabarkan kayak gitu. Oke, seperti ini nanti ya. Oke. Jadi ditambahkan dengan sigma ini ya. Oke. Ini nanti kalau misalkan kalian kerjakan seperti ini hasilnya ya.
Ini sampai min 4 dari 2N dikalikan 2N. Oke, seperti itu. Sebentar. Ada yang salah lagi enggak ya? Kayaknya sudah enggak ada. Tadi ya salah ya, tadi delta X-nya saya salah penulisan. Ya gitu. Oke, ini nggak perlu kita pecah ya di sini. Ya kalau misalkan kalian kerjakan ya nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa. Tidak usah dikerjakan, nggak apa-apa sebenarnya. Oke, langsung saja di sini per n ya, per n. Gitu. Terus kita dengan cara yang sama tadi ya, kita keluarkan variabel yang mengandung n ya gitu, karena dia itu tidak bergerak n-nya. Jadi kita punya seperti ini ya, n plus 2 i min 4 ya. Terus kita ubah bentuk sigmanya ya, kita ubah bentuk sigmanya yaitu seperti ini ya. Kita ubah bentuk sigmanya yaitu dari i sama dengan 1 sampai n plus n min 2 nanti ya, kayak gini. Nah ini bisa kita tuliskan sebagai i. Oke, terus kita lakukan penjumlahan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini sudah ada rumusnya ya. Yang ini sudah ada rumusnya, yaitu rumusnya itu adalah n min 2 dikalikan dengan n min 2 plus 1 ya. Atau langsung saja di sini adalah n min 1 per 2. Oke, seperti ini ya. Kita lakukan penjabaran saja di sini ya. Penjabaran saja. Bahasanya tadi ditulis setengah ya. Ditambah n min 1, kalau tidak salah seperti ini. Saya lupa. Nah. Sebentar. N min 1 per 4n kuadrat dan dikurangi per n. 4n kuadrat dikurangi per n ditambah dengan 1/4 n kuadrat dikalikan ini ya. Tadi kan n min 2, n min 1. Kayak gini. Per 2. Nah, kayak gini ya. Artinya nanti kita dapatkan setengah ditambah n min 1, 4n kuadrat, min 1/n ditambah 1/4n kuadrat. Ini bisa kita faktorkan ya. Oh, maaf ya, bisa kita jabarkan, yaitu n kuadrat min 3n plus 2 per 2 seperti ini ya. Terus nanti kita dapatkan bahwasannya setengah n min 1 4n kuadrat min 1/n 4n kuadrat, oh maaf ya, 8n kuadrat di sini. Ini bisa kita kalikan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, nanti kita dapatkan ini saling hilangkan ya. Kita jumlahkan saja, setengah tambah 1/8 itu adalah 5/8 ya. Ditambahkan dengan n min 1 per 4n kuadrat min 1/n min 3n per 8n kuadrat ditambah 2 per 8n kuadrat. Ini yang mengandung variabel n memang sengaja saya tidak jumlahkan kayak gitu. Karena apa? Kalau misalkan nanti kalian limitkan, ya, ini dilimitkan ya, dilimitkan, ini hasilnya 0, kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian perhatikan ya, kalau misalkan di SMA ya, ini kan derajat paling tingginya kan 2 gitu ya, derajat paling tingginya 2, makanya di sini nanti 0 kayak gitu. Terus ini derajat paling tingginya 1, di mana di pembilangnya tuh gak ada n-nya, berarti dia itu 0 juga. Ini begitu sama ini n, ini 0, ini 0. Kalau misalkan dijumlahkan kan limitnya kan nanti hasilnya 0, kayak gitu maksudnya. Hingga di sana tadi sehingga kita punya ini ya, katakanlah di sini saya misalkan biar tidak terlalu panjang ya, ini 5/8 plus fn kayak gitu. Oh jangan fn, ini aja ya, 8 ditambah satu barisan katakanlah in ya, kayak gini in. Terus yang tadi yang fn-nya tadi ya, yang ufp maksudnya, ini 5/8 ditambah xn kayak gitu ya. Oh jangan xn, katakanlah zn aja. Ya, tidak sama dengan delta X-nya tadi. Ini saya misalkan Zn ini. Ya, ini saya misalkan Zn ya. Dan di sini saya misalkan YN. Di ini saya misalkan YN. Oke. Sehingga apa di sini sehingga kita punya LFP tadi ya, kita balik lagi LFP kurang dari sama dengan FF kurang dari sama dengan UF kurang dari sama dengan UFP. Kayak gini. Di sini kita punya LF-nya tadi, ini sini kita punya LFP-nya itu ada 5/8 YN, ya. Di sini kita punya LF, UF kurang dari sama dengan 5/8 ZN. Karena kalau misalnya kita limitkan ini YN-nya tadi saya bilang 0, di sini juga 0 nanti ya, kayak gitu. Kalau misalnya kalian limitkan, maka di sini nanti didapat, kalau misalnya kalian limitkan ya, nanti didapat kesimpulan seperti ini.
Ya, limitnya itu kan 5/8 tadi ya. Karena di sini 0 limitnya, di sini juga 0. GN-nya juga 0. Artinya apa? Di sini artinya LF itu sama dengan UF sama dengan 5/8. Sehingga apa di sini? Sehingga terbukti ya. Sehingga terbukti bahwa apa? Bahwa F itu terintegral Dabu ya. Integral Dabu ya. Di mana nilainya adalah 5/8. Oke, seperti ini. Yaitu bahasan mengenai fungsi yang terintegral Dabu ya. Mungkin ini agak panjang ya caranya. Memang agak panjang karena tadi ada fungsi identitas ternyata. Jadi penyajiannya agak panjang gitu. Tidak apa-apa. Oke. Sekarang kita membahas yang ini. Sekarang kita langsung saja ke pembahasan mengenai satu barisan fungsi ya, kayak gitu. Ini barisan fungsi. Barisan fungsi ya. Oke. Barisan fungsi di sini ada dua yang perlu saya bahas ya. Oke, ada dua bahasan, yaitu mengenai yang pertama adalah yaitu konvergen titik demi titik ya. Konvergen titik demi titik ya. Terus satunya adalah konvergen seragam. Oke, sebentar. Konvergen seragam sih. Jadi ada dua bahasan yang akan saya bahas di sini, yaitu konvergen titik demi titik. Konvergen titik demi titik itu adalah seperti ini ya. Misal diberikan suatu fungsi, suatu barisan fungsi ya, barisan fungsi Fn kayak gitu, di mana Fn-nya itu memetakan dari satu domain D ke bilangan real ya gitu ya. Ini yang pertama ya. Fn dikatakan konvergen titik demi titik ya. Titik demi titik ya, titik demi titik demi titik. Jika apa di sini? Jika Fn-nya itu konvergen di semua titik. Atau gini aja ya. Fnx-nya itu konvergen di semua titik ya. Konvergen di semua titik ya. X elemen di D. Nah, seperti ini. Sebagaimana contoh seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian membuktikan satu fungsi yang konvergen titik demi titik ya, cukup nanti bisa kita buktikan seperti ini. Limit n menuju hingga dari Fn x itu nilainya ada. Ini ada ya, nilainya ada ya gitu, atau konvergen dia. Karena konvergen ke satu fungsi fx nanti. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya fx dia. Misalkan contoh ya, di sini contoh ya, contoh. Diberikan fungsi, yaitu fungsinya adalah Fn, x-nya itu adalah didefinisikan seperti ini. X per n kayak gitu. Untuk setiap ini ya, untuk setiap X elemen di 01, misalkan seperti ini. Nah, sekarang ini ya, kita akan buktikan bahwasannya fungsi Fnx itu ini konvergen titik demi titik gitu. Nah, sekarang kita tinjau bahwa kita limitkan aja kan tadi ya. Kalau misalkan dia tuh ada untuk semua bilangan X itu, maka dia tuh konvergen titik demi titik. Tapi kalau misalkan dia tuh tidak ada untuk dinilai satu titik gitu, misalkan X sesuatu itu nggak punya konvergen atau dia tuh nggak konvergen, maka dia itu
nggak konvergen titik demi titik gitu ya. Nah, kita punya seperti ini ya. Artinya nanti di sini kita dapatkan 0 ya. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi dia itu akan konvergen ke suatu titik yaitu 0. Tidak menutup kemungkinan tidak harus 0 di sini ya. Tidak harus 0 sebenarnya. Atau katakanlah misalkan seperti ini ya fungsinya. Mana ya? Ini. Katakanlah seperti ini. Saya ubah saja contoh yang lain ya. Contoh yang lain ini ya. Ini contohnya yang lain ya. Ini nomor 1. Dan fx-nya konstan ya. Fx-nya itu konstan yaitu 0 di sini. Fx-nya sama dengan 0. Terus kalau misalkan kita berikan satu fungsi lagi yaitu fnx, misalkan x tambah x per n gitu. Ini kalau misalkan kalian limitkan ya, kalian limitkan di sini nanti didapat apa ketika n-nya menuju tak hingga? Nanti didapat ini kan ya, limit x ditambah x per n, n-nya menuju tak hingga, dia itu didapat bahwasannya nanti nilainya adalah x ya gitu. Karena di sini yang bergerak kan n-nya saja, n-nya menuju tak hingga. Kalau n-nya menuju tak hingga, maka di sini kan nilainya 0. Kayak gitu kan ya. Maka di sini dia diperoleh fungsinya x. Fungsi fx-nya sama dengan x di sana. Itu pembahasan singkat mengenai konvergen titik demi titik ya. Dan beberapa contohnya, ada 2 contoh di sana yang saya berikan. Jadi intinya kalau misalkan kita membuktikan konvergen titik demi titik, maka di setiap x elemen di D itu mempunyai nilai konvergensi pada fungsi fnx-nya. Kayak gitu ya. Oke. Terus bagaimana untuk yang konvergen seragam? Ini konvergen seragam mungkin agak pendefinisiannya agak berbeda ya gitu ya. Hampir sama seperti konvergen titik demi titik, tapi ada syaratnya ya gitu ya. Jadi syaratnya adalah suatu barisan fungsi ya yang menekan dari fn dari suatu domain D ke bilangan real kayak gitu dikatakan ya konvergen seragam ya jika jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ya. Besar dari 0 ada suatu bilangan asli K epsilon ya. Bilangan K epsilon yang bilangan asli ya, maaf, suatu bilangan K epsilon di sini. Nah, asli dia sedemikian hingga ya untuk setiap n yang lebih besar dari sama dengan K epsilon itu berlaku ini ya, berlaku fn x-nya dikurangi fx ya. Fx tadi diperoleh dari apa? Dari nilai konvergensi titik demi titik ya, gitu. Untuk ya di sini untuk setiap x elemen di D. Jadi tak terkecuali ya di sini. Oke, seperti itu. Jadi untuk setiap x elemen di D dia. Oke. Terus contohnya itu sendiri mungkin bisa dilihat di buku Bartal ya. Oke. Karena di sini saya masih ada beberapa kegiatan ya. Jadi saya tidak memberikan contoh secara langsung di sini untuk konvergen seragam. Cuman saya akan membahas yang nomor 3 pembahasan ETS. Ya. Nomor 3 pembahasan ETS yaitu diberikan soalnya itu adalah ini ya. Sebentar saya lihat dulu. Diketahui di sana bahwasannya ya, diketahui bahwa ini ya fungsi fn-nya itu dia itu terintegral Riemann ya. Terintegral Riemann ya. Jadi simpulnya seperti ini. 0,1 dengan fungsinya itu adalah ini ya. Seharusnya di sini tandanya tutup semua ya. Dengan fnx-nya itu adalah fungsi nx per 1 plus nx untuk x elemen di 0,1 kayak gitu ya. Dan n-nya bilangan asli. Yes, pertama itu adalah kita tunjukkan bahwa fn-nya itu konvergen titik demi titik gitu ya. Konvergen
titik demi titik. Titik ke suatu fungsi kayak gitu. Suatu fungsi f ya. Fungsi f di R1 kayak ini. Tetapi ya, namun f-nya tidak kontinus ragam. Oke, kita bahas ini dulu ya. Oke. Ini kita akan bahas ya. Oke, sekarang kita akan buktikan di sini ya pembuktiannya. Kita akan bahas di sini. Untuk membuktikan konvergen titik demi titik ya, berarti caranya kita menggunakan limit tadi ya. Nah, di sini kita bagi aja untuk x-nya sama dengan 0 sama x-nya bukan 0. Kan di sini kan intervalnya 0 sampai 1 ya. Maka di sini kita bagi untuk x sama dengan 0 ya. Didapat apa di sini? Kita lihat dulu barisannya ya. Barisannya kan ini. Fnx tadi sama dengan nx dibagi dengan 1 plus nx. Berarti ketika x-nya 0, berarti kita tinggal substitusikan aja kan ya. Seperti ini, x-nya 0, n kali 0. Ternyata hasilnya 0. Berarti sembarang n ya, sembarang n bilangan asli itu ternyata hasilnya 0. Berarti dengan fungsi konstan ya. Gitu. Sehingga apa di sini? Sehingga kita dapatkan bahwasannya limit dari fn-nya tadi, yaitu 0, itu menghasilkan f0 ya, menghasilkan f0, dan nilainya f0-nya itu adalah 0 di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ya, selanjutnya ya, untuk x-nya bukan 0 ya, bukan 0 dia, didapat apa di sana? Didapat bahwa ini ya, didapat bahwa ini fnx kita limitkan aja langsung ya, kita limitkan karena dia bukan 0, maka kita punya hal yang demikian ya. Nx per 1 plus nx, kita bagi penyebut sama pembilangnya itu sebesar n ya, begini. Kita bagi dengan seper n, kayak gitu. Maaf, kita kalikan dengan seper n, maka nanti didapat seperti ini ya. Kalau misalkan kalian hitung seperti ini, terus kita lakukan teorema Lipitnya ya, kalau pembagian itu gimana? Seperti ini ya. Oke. Seper n plus seper x, dan kita tahu limit seper n itu 0 kan ya. Limit seper n itu kan 0. Bisa. Dia 0, maka karena ini konstan ya, ini konstan, ini hasilnya x kayak gitu. X dibagi dengan x nanti, karena di sini 0 kan ya, di sini 0, maka nanti didapat di sana. Di sini 1 ya. Oke. Jadi fx-nya di sini 1 ya. Jadi f1 itu nasinya adalah fx itu nilainya 1 untuk x-nya bukan 0. Artinya apa di sini? Artinya kita dapatkan fx-nya itu nilainya 0 ketika x-nya itu sama dengan 0, nilainya 1 ketika x-nya bukan 1 gitu. Maaf ya, bukan 0. Begini ya. Di mana fx-nya ini pasti elemen di ini. Di mana f-nya itu terintegral Riemann ya. Kalau misalkan kalian perhatikan nanti fungsinya ini konstan, fungsi konstan, tapi hanya satu titik yang enggak konstan. Artinya kita bisa gunakan contoh-contoh sebelumnya, yaitu yang mengenai fungsi di mana dia itu sama ketika diberi hingga titik, sama diberi hingga titik gitu. Itu bisa kita terapkan ya. F itu terintegral Riemann. Di mana apa di sini? Di mana nanti nilai integralnya itu ya pakai yang fungsi yang ini ya, fungsi yang konstan ini. Karena kan ini kan yang enggak sama kan hanya ini aja ya, untuk x-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita menggunakan untuk yang fungsi keseluruhannya ya, gitu ya. Sebentar. Ini agak. Oke. Sebentar. Oke. Kita lanjut ya. Ada sedikit error tadi. Di mana di sini kita dapatkan integralnya itu integral dari f ya. Dari 0 sampai 1 tadi itu sama halnya dengan integral dari 1. Ya, 1 dx ya gitu ya. Karena di sini kebetulan yang enggak sama itu kan hanya ini aja. Untuk kesemuanya kan sama. Untuk x lain 0 kan banyak titik kan ya. Dan itu kan pasti sama nanti, yaitu 1 nilainya. Sedangkan yang enggak sama kan hanya yang 0 saja. Maka ini nanti di sini yang kita ambil integralnya yang 1 dx.
Nah, sekarang kita akan buktikan yang tidak kontinu seragam. Kita balik lagi ke definisi yang tidak kontinu seragam tadi ya. Kalau misalkan kontinu seragam, itu kan kalau misalkan kita punya sembarang epsilon, maka kita bisa menentukan suatu bilangan asli K epsilon sedemikian hingga sembarang N yang lebih besar dari K epsilonnya tadi harus berlaku ini. Ya, harus berlaku ini ya. Saya besarkan dulu size-nya ya. Harus berlaku ini ya, kayak gitu, harus berlaku ini. Berarti negasinya bagaimana? Negasinya, berarti kalau misalkan kita mau membuktikan dia itu tidak kontinu seragam ya, maka di sini negasinya itu adalah ada ya suatu epsilon 0 yang lebih besar dari 0 ya sedemikian hingga jangan dulu ya. Ya benar sedemikian hingga ya ada suatu barisan sebentar. Ya benar. Dan misalnya di sini dan ya. Dan xn ya. Xn itu ada satu barisan xn dan satu barisan xn sedemikian hingga apa? Sedemikian hingga ya untuk setiap n yang lebih besar untuk setiap n bilangan asli ya itu berlaku ini. Berlaku fxn ini ya. Jangan xn ya di sini, xm aja di sini. M aja di sini. M aja ya. Biar tidak sama. xm ini dikurangi dengan ini. fxm-nya. Itu lebih besar dari sama dengan epsilon. Seperti itu negasinya ya. Berarti di sini caranya adalah kita harus menentukan epsilon nolnya itu berapa, barisan xn-nya itu apa, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Ya, atau di sini sebenarnya bisa kita tuliskan saja, di sini nggak apa-apa sih. Ya, di sini nggak apa-apa. Biar ekivalen aja nanti. Karena bergantung dari sininya nanti. Oke, bergantung dari n-nya yang kita ambil. Benar ini, udah benar. Oke. Berarti di sini cara membuktikannya di sini adalah berarti kita ambil saja dulu ya. Sebenarnya ini harus kita tahu dulu ya bagaimana cara pengambilannya. Kayak gitu. Tapi ya memang butuh latihan kalau misalkan kita harus menentukan epsilon nolnya itu berapa, barisannya itu apa ya gitu ya. Ini seharusnya xn ya. Di sini xn. Berarti di sini kita ambil saja epsilon nolnya itu adalah setengah ya. Setengah, ya epsilon nolnya itu setengah. Dan xn-nya itu adalah barisan 1/n. Ya. Di mana apa di sini? Di mana ya? Ya, di mana kita tahu di mana kita tuliskan aja di sini. Per-n itu kan elemen di antara 0 sampai 1 ya, kayak gitu. Di mana di sini kita punya apa? Fn 1/n ya. Dikurangi f 1/n itu nilainya berapa gitu kan ya. Di mana di sini kita tahu tadi f-nya tadi apa fn-nya? Fn-nya kan didefinisikan sebagai n kalikan x kayak gitu ya. Per 1 plus x kayak gini kan ya. Nah, di sini kita substitusikan x-nya itu adalah 1/n ya, maka kita substitusikan aja di sini 1/n. Kayak gini ya. Oke. Terus kita kurangi dengan fn, f 1/n. Kita tadi kan punya fungsinya kan f 1/n. Fungsi fx ya tadi. Fx-nya kan 1 untuk x-nya bukan 0. Dan kita tahu 1/n itu kan nilainya agak 0 ya. Makanya di sini nilainya 1. Berarti f 1/n-nya itu nilainya 1 karena apa? Karena 1/n itu enggak 0 untuk setiap n-nya. Oke. Jadi di sini kita dapatkan berapa? Di sini kita dapatkan 1 ya yang pembilang. Yang di sini adalah 1 juga yang untuk yang penyebut. Seperti ini nanti kalau misalnya kalian kerjakan, kita punya setengah dikurangi 1. Di sini kita punya setengah ya di sini nilainya setengah. Nanti kalau dibetulkan di sini kita dapatkan lebih besar, kita bisa tuliskan sama dengan itu kan ekivalen dengan lebih besar sama dengan kan kayak gitu. Ini epsilon nolnya. Ini kanan tengah gitu. Berarti secara tidak langsung ini kan udah terbuktikan ya bentuk kontradiksi dari suatu fungsi yang tidak kontinu seragam ya gitu. Kita sudah menentukan epsilon nolnya itu setengah, xn-nya itu 1/n kayak gitu, dan ternyata nanti didapat bahwasannya dia itu nilainya nanti
isinya itu adalah setengah atau epsilon 0 di sana. Nah, seperti itu. Jadi sehingga menurut kriteria ya, menurut kriteria apa namanya, barisan fungsi tidak kontinu misalkan didapat apa di sana, seragam didapat Fn itu tidak kontinu seragam. Oke. Sekarang kita akan menghitung integralnya ya, tadi yang di sana. Yang nomor B nanti poin B-nya ini sebenarnya mungkin bisa kalian hitung sendiri ya, integralnya ya gitu. Cuman nggak apa-apa, biar saya hitungkan saja di sini. Di sana kita harus membuktikan bahwasanya limit n menuju tak hingga dari 0,1 ya, dari fnx ya ini, dx itu pasti sama dengan integral dari 0,1 limit ya n menuju tak hingga dari fx fnx dx. Kayak gini, kita harus buktikan ini. Kita lihat yang di ruas kanan dulu ya, karena ruas kanan itu yang paling mudah. Kita tahu tadi limitnya itu berapa untuk x-nya nggak sama dengan 0. Tadi kan fungsinya kan dia itu terintegral Riemann ya kan ya. Dia itu kan fungsinya terintegral Riemann, fx-nya tadi ya. Kita balik di sini ya. Fx-nya kan di sini kan terintegral Riemann ya. Fx-nya kan terintegral Riemann di sini, dimana dia tuh nilainya 1 ya. Nilainya 1. Karena dia tuh nilainya 1 ya, nilainya 1, limitnya kalau x-nya enggak 1, kalau x-nya itu 0, itu nilainya 0, maka di sini kita cukup ambil yang nilainya 1. Seperti apa yang saya bilang kan ya. Karena itu yang enggak sama itu kan hanya diberi hingga titik ya, tuh x-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Makanya di sini kita ambil nilainya yang 1 saja. Di sini kalau misalnya kalian hitung kan nilainya 1 ya, integralnya ya nanti. Kayak gitu. Ya, selanjutnya untuk integral yang kedua ya, integral yang kedua yaitu fnx dx ya. Ini nilai integral dari ini ya. Ini mungkin kalian bisa menghitung ya nanti integralnya itu berapa. Caranya di sini pakai aturan substitusi ya. Kita substitusikan aja. Apa biar saya bahas aja di sini. Misalkan 1 plus mx itu hasilnya adalah u. Gitu. Sehingga apa di sini kita dapatkan kalau x-nya itu 0, berarti u-nya 1 ya. U-nya 1 di sini. U-nya 1. Dan untuk n-nya dan untuk x-nya sama dengan 1 diperoleh batasnya dulu ya, di sini aku bilang batasnya diperoleh u-nya itu adalah 1 plus n. Di mana kita tahu nilai turunannya ya, turunannya di sini terhadap x ya. Ini terhadap x, yang satunya terhadap u itu diperoleh bahwasanya n dx sama dengan du kayak gitu ya. Atau kita bisa dapatkan dx-nya itu adalah seper n du. Kayak gini. Artinya apa di sana? Artinya kita dapatkan integral 01 dari fnx dx ya, itu sama halnya dengan integral ya 01 dari nx tadi, kita substitusikan dulu ya fungsinya ini dx. Terus kita ubah bentuknya menjadi u semua ya, u kayak gitu. Ini menjadi apa di sini tadi? Kalau misalkan dia diganti u, ini sudah menjadi 0 tetap ya. Oh maaf, di sini 1, ini 1 plus n ya. Di sini nx kan, tadi kan kita punya 1 plus nx itu kan u, berarti nx-nya itu sendiri adalah u min 1, di sini u dx gitu. Oh maaf ya, du. Du-nya tadi adalah seper n du ya. Oke, seperti ini. Terus kita punya bahwasanya di sini kita keluarkan aja seper n-nya. 1 plus 1 per n, u min 1 u du ya. Oke. Kita dapatkan di sini apa? Integralnya. Ini jadi 1 min per u ya, bisa dipecah seperti ini. Terus kita punya nilai integralnya itu adalah u min ln u dari 1 tambah ini. Oke. Ini kalau misalkan kalian hitung nanti didapat nilainya itu adalah ini ya, nanti langsung saja ya di sini ya, langsung saja n bentar n dikurangi ln 1 plus n, ini langsung saja saya hitung kayak gitu. Di sini nanti diperoleh 1 minus ln 1 plus n. 1 plus n dibagi dengan n. Oke. Ya, di sini ya. Nah, sekarang kita limitkan ya. Kita limitkan saja. Limitkan n menuju tak hingga dari integral dari 01 fnx dx ya. Kita limitkan saja di sini. Ini tadi hasilnya kan, ini hasil akhirnya. Ya, kita punya ini.
Oke. Kita punya limitnya itu 1 ya di sini karena konstan ya satunya. Jadi yang kita cari di sini hanyalah ini. Nah, bagaimana cara mencari nilai limit dari ini? Ya, caranya kita bisa gunakan aturan L'Hopital ya, kayak gitu ya. Kita turunkan saja dia, nggak apa-apa sebenarnya, karena fungsinya dia itu kontinu, ya, jadi tidak masalah meskipun kita turunkan kayak gitu. Jadi turunkan membilang, turunkan menyebut kayak gitu ya. Kalau misalkan kita turunkan membilangnya kan nanti hasilnya per n plus 1. Kalau misalkan diturunkan penyebutnya kan hasilnya 1 di sini. Maka di sini nanti kita dapatkan ini pakai L'Hopital ya. Gitu. Di sini kita punya per n plus 1, ternyata limitnya nanti hasilnya 0. Sehingga apa di sana? Sehingga limit n menuju tak hingga dari 01 fn x dx itu menghasilkan 1 minus limitnya tadi, yaitu n menuju tak hingga dari n plus 1 bagi n, itu hasilnya nanti 1. Karena di sini nilai limitnya adalah 0 ya. Kayak gitu. Oke, mungkin pembahasan ETS analisis 2 ini bisa dicukupkan untuk bisa dicukupkan. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau ada pembahasan-pembahasan yang kurang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan ke saya nanti ya. Bisa ditanyakan ke saya bagian mana yang masih belum dipahami. Kayak gitu. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu luang, saya kasih tahu ya atau saya jelaskan gitu. Tapi kalau misalkan ada suatu hal yang kurang berkenan, mungkin saya agak bisa bantu kayak gitu ya. Mohon maaf sebutnya. Oke. Mungkin pembahasan kali ini sudah dicukupkan ya. Cukup untuk sekarang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada salah kata atau salah pembahasan atau salah penjelasan juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.